Jalan Kultivasi Alam Dewa Sisen 13. Dengan kilatan cahaya, kepala Yan Feiyun terlempar tinggi ke udara, darah menyembur keluar. Bang! Kepala itu jatuh ke tanah, berguling 2 kali, lalu berhenti bergerak. Mata Yan Feiyun tetap terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah dia masih tidak mengerti mengapa semuanya berubah dalam semalam. Saya adalah putra mahkota. Dia membuka mulutnya, seolah hendak mengucapkan kalimat terakhir ini. Namun sudah terlambat, kegelapan tanpa batas turun dan menelannya. Keheningan yang mendalam menyelimuti alun-alun, seolah waktu telah berhenti. Semua orang menatap kosong ke arah kepala yang tergeletak di tanah, tanpa berkata-kata. Pedang panjang itu perlahan menghilang, dan Yang Xuan berbalik lalu pergi tanpa berlama-lama. Di belakangnya terdapat banyak sekali mata yang dipenuhi rasa takut, seolah-olah mereka sedang menyembah setan. Untuk beberapa waktu setelah itu, kota Yanjing menjadi sunyi. Berita malam itu begitu mengejutkan sehingga, untuk sesaat, mereka yang mendengarnya memilih untuk tidak mempercayai telinga mereka. Gan Tinjun tewas di tempat oleh guru Yang Xuan, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Pangeran ketujuh, Yan Feiwen, menjadi putra mahkota kerajaan Yan. Pangeran tertua tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Yang Qingshan, kepala keluarga Yang, telah mencapai alam bawaan. Keempat pesan ini, seperti badai, menyebar dari ibu kota Yan ke daerah sekitarnya dengan jumlah mata-mata yang tak terhitung banyaknya yang menunggang kuda dengan kecepatan luar biasa. Kerajaan Izumo, kota Akumo. Ketika berita itu sampai ke Yuan Cheng di aula guru besar Izumo, dia terkejut untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, akhirnya dia menghela napas panjang. Dia tahu bahwa Yang Xuan adalah seorang ahli dari garis surga pertama, tetapi dia tidak tahu bahwa Yang Xuan sebenarnya adalah seorang ahli dari bunga ganda. Saat ini, dia sangat bersyukur karena tidak terlalu menyinggung perasaan Yang Xuan hari itu. Dia sudah lama mengetahui tentang tindakan Luo Xiuran di Gunung Luofu, tetapi dia selalu membiarkannya saja tanpa melakukan apapun. Namun sekarang, dia tidak bisa lagi berpura-pura tuli dan bisu. Kemarilah, panggilnya pelan. Tuan, apa instruksi Anda? Berikan kepada Yang Mulia 30%, tidak, 50% dari aset saya, dan katakan bahwa saya mendukung pembangunan Gunung Luofu oleh Yang Mulia. Muridnya tercengang. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi sebelum pergi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Istana Kekaisaran Provinsi Izumo. Ketika Luo Xiuran mendengar kabar dari kerajaan Yan, dia segera memanggil menteri yang bertanggung jawab atas pembangunan Gunung Luofu. Berdasarkan fondasi yang ada, mari kita tingkatkan standar ke level yang lebih tinggi. Luo Xiuran mengatakan ini begitu melihat menteri tersebut. Ah, Yang Mulia, ini pasti akan menguras kas negara. Menteri itu tercengang. Jika kas negara tidak mencukupi, maka ambil dana dari kas negara. Jika itu pun masih belum cukup, maka naikkan pajak, teriak Luo Xiuran. Menteri itu membuka mulutnya, seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi mata Luo Xiuran sudah berbinar. Apa, kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Menteri itu gemetar dan segera pergi. Setelah para menteri berpamitan, murid-murid Yuan Cheng pun tiba. Setelah dia pergi, wajah Luo Xiuran dipenuhi kegembiraan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa berinvestasi pada Yang Xuan akan menjadi langkah yang begitu brilian. Bahkan Yuan Cheng pun tunduk kepada mereka, sehingga dana untuk membangun Gunung Luofu bukan lagi masalah. Tuan Yixiantian. Bahkan di antara kekuatan-kekuatan raksasa itu, mereka akan memiliki suara. Dan tentu saja, kabar bahwa keluarga yang telah menghasilkan seorang master bawaan lagi sangatlah menggembirakan baginya. Kabar itu sampai ke keluarga Lin. Keluarga Lin tiba-tiba mengumumkan sebuah keputusan, Lin Suying akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Berita ini membuat semua orang saling memandang dengan kebingungan, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Lin Zhengfan. Hanya mereka yang mengetahui seluk-beluknya yang mengerti betapa tepatnya keputusan Lin Zhengfan. Berita itu sampai ke kota Taiping. Tiba-tiba, area di depan rumah keluarga yang menjadi ramai dengan aktivitas, dengan antrean yang membentang hingga ke gerbang kota. Pesan itu terus disampaikan. Banyak sekali negara tetangga yang dengan panik mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki kebenaran hilangnya orang tersebut. Tiba-tiba, badai mulai datang. Yanjing, keluarga Sang. Cangkir teh di tangan Sang Helun tiba-tiba jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Setelah jeda yang cukup lama, dia tiba-tiba berkata kepada putranya, Sang Zilin, cepat, tampar aku. Wajah Sang Zilin dipenuhi kepedihan dan ketakutan, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ketika Sang Helun melihat putranya mengabaikannya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Seketika itu juga, separuh wajahnya membengkak, dan salah satu giginya copot. Namun, mengabaikan rasa sakit di wajahnya, dia tiba-tiba meraung, air mata mengalir di pipinya, keluarga Sang sudah tamat. Sang Zilin ambruk ke tanah, diliputi penyesalan yang tak berujung. Pada saat yang sama, adegan serupa terjadi di banyak faksi keluarga lainnya. Mereka yang sebelumnya merebut harta keluarga yang merasa seolah-olah kiamat telah tiba dan roboh ke tanah. Antrean panjang tiba-tiba terbentuk di depan rumah keluarga Yang. Mereka yang mengantre juga dipenuhi rasa kagum. Dalam waktu sesingkat itu, mereka sudah mengantre beberapa kali, dan di tempat yang berbeda. Bahkan bagi para veteran berpengalaman seperti mereka, hal itu mulai agak memalukan.
Namun, apa yang bisa dilakukan? Apakah menjaga harga diri lebih penting atau nyawa? Ini bukan pertanyaan pilihan ganda yang sulit. Pria itu mampu membunuh Gan Tingjun sekalipun, dan dia berani membunuh seorang pangeran. Meskipun dekrit kekaisaran Yan Cixin menyatakan bahwa pangeran tertua, Yan Feiyun, meninggal mendadak karena sakit. Namun, tidak semua orang bodoh, dan dengan hadirnya semua pejabat yang bertanggung jawab atas peninggalan budaya, kebenaran sebenarnya telah beredar secara rahasia selama beberapa waktu. Pada saat yang sama, antrean panjang terbentuk di depan rumah Yan Feiyun. Banyak di antaranya adalah orang-orang yang belum lama ini mengantre di depan rumah Yan Feiyun. Mereka praktis sudah menjadi ahli mengantre. Namun, Yan Feiyun tidak berada di dalam saat ini, dia sedang bersama Yang Xuan. Tuan Yang, semua aset kakak saya telah diinventarisasi dan semuanya ada di sini. Silakan lihat. Yan Feiyun berdiri dengan hormat di hadapan Yang Xuan, tidak berani duduk. Yang Xuan sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menimbulkan kehebohan besar. Dia menatap Yang Qingshan, yang berdiri di samping dengan wajah penuh sukacita, dan berkata, terimalah. Keluarga yang tidak memiliki fondasi keuangan yang kuat dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan, sehingga mereka membutuhkan uang ini. Sambil memikirkan hal ini, dia teringat akan harta karun awan yang masih terkubur di Gunung Loyun. Sepertinya kita perlu meluangkan waktu untuk mengirim seseorang untuk mengambilnya. Dia berpikir dalam hati. Namun, jika kita mengirim seseorang ke sana, kita harus menggali benda itu perlahan-lahan, dia menguburnya cukup dalam. Yang Qingshan kemudian mengambil buku catatan itu dari tangan Yan Feiyun, melihat sekilas isinya, dan tak dapat lagi menahan kegembiraannya. Pangeran tertua telah mengelola bisnisnya selama bertahun-tahun dan kekayaan bersihnya sangat besar. Dengan dana ini, keluarga yang dapat segera naik ke level yang baru. Tetua, apa yang harus kita lakukan dengan mereka yang diam-diam menggelapkan aset keluarga yang beberapa waktu lalu? Tanya Yang Qingshan, teringat sesuatu. Kilatan dingin muncul di mata Yang Xuan, karena kau telah melakukan kesalahan, kau harus menanggung akibatnya. Kau sendiri yang memutuskan apa yang akan kau lakukan. Yang Qingshan mengangguk, matanya dipenuhi senyum dingin. Jika keluarga yang tidak memberikan tanggapan kali ini, hal seperti ini mungkin akan terjadi lagi di masa mendatang. Dalam percakapan sederhana antara keduanya, nasib banyak orang ditentukan. Inilah kekuasaan yang melampaui aturan. Ketika Anda mencapai tingkat kekuatan tertentu, aturan-aturan tersebut menjadi lelucon. Kecuali jika ada kekuatan yang lebih besar datang untuk menetapkan aturan baru. Oh, benar. Yang Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh untuk bertanya kepada Xiao Dai, yang sedang melayaninya. Xiao Dai, apakah kamu memasang taruhan di rumah judi Xiangyun waktu itu? Xiao Dai dengan lembut menutup mulutnya dan berkata, Tuan, sudah selesai. 10.000 tael emas telah dipertaruhkan. Saya bertaruh Anda akan menang. Yang Xuan tampak penasaran, seberapa besar kemungkinannya. Xiao Dai tertawa dan berkata, Tuan, peluangnya adalah 1:100, jadi 10.000 tael emas Anda sekarang telah menjadi 1 juta tael. Wajah Yang Xuan berseri-seri gembira. Dia memutar matanya dan tiba-tiba berkata, ayo kita pergi menagih hutangnya. Yan Feiyun dan Yang Qingshan saling pandang, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Xiao Dai dengan lembut menutup mulutnya, hampir membungkuk karena tertawa. Tuannya terkadang begitu polos dan menggemaskan, Tuan, hutang ini tidak akan pernah tertagih. Ekspresi Yang Xuan berubah dingin saat dia berkata, apa, ada yang berani berhutang padaku? Pada saat itu, Yan Feiyun berkata dengan canggung, Tuan Yang, kasino Xiangyun juga merupakan salah satu milik saudara saya. Sekarang, semuanya menjadi milik Anda. Yang Xuan terkejut, lalu teringat bahwa kasino Xiangyun juga merupakan milik Yan Feiyun. Sekarang semuanya berada di tangan Yan Feiyun, tidak ada cara untuk menagih hutang tersebut. Xiao Dai tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar dan tidak bisa berdiri tegak. Yang Xuan merasa malu dan sengaja berkata sambil tersenyum dipaksakan, Xiao Dai, jika kau berani tertawa lagi, aku akan memukulmu. Xiao Dai tersipu, lalu menenangkan diri, meskipun matanya masih penuh senyum. Melihat hal ini, Yan Feiyun takjub melihat keberuntungan luar biasa yang dimiliki Xiao Dai dan Xiao Mei. Dari semua pelayan istana saat itu, sungguh beruntung dia bisa memilih dua di antaranya, dan lebih beruntung lagi karena keduanya mengikuti Yang Xuan. Sekarang, melihat kedua wanita itu telah memenangkan hati Yang Xuan, dia tak kuasa menahan diri untuk menghela napas berulang kali. Yang Xuan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, apakah ada taruhan yang mengharuskan saya menang dan memerlukan kompensasi? Yan Feiyun membungkuk dan berkata, hanya Guru Xuan Wen. Yang Xuan terkejut karena Xuan Wenli juga bertaruh padanya untuk menang, dan bertanya dengan penuh minat, berapa banyak dia bertaruh. 100 tael emas, kata Yan Feiyun. Yang Xuan menghela napas lega. 100 tael emas telah meningkat 100 kali lipat, jadi dia hanya perlu membayar 10.000 tael sebagai kompensasi, yang jumlahnya sangat kecil. Dia tidak menyangka Xuan Wenli tidak akan berani datang kepadanya untuk meminta uang itu kembali, dia bisa dengan mudah menggelapkan 10.000 tael emas tersebut. Tepat saat itu, seorang murid datang untuk melapor. Tuan, seseorang membawa seorang gadis kecil untuk meminta audiensi. Bab 122. Yang Qingshan terkejut. Ia memandang murid itu dengan tidak senang dan berkata dengan suara berat, kau dari sekte mana?
Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu aturannya? Tetua tertinggi bukanlah seseorang yang bisa kau temui begitu saja. Murid itu berkata dengan gemetar, melaporkan kepada guru, gadis kecil itu mengeluarkan ini. Tetua Agung telah mengatur agar siapapun yang memiliki barang ini harus diberitahu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sesuatu dan meletakkannya di telapak tangannya. Yang Qingshan mengamati dengan saksama dan melihat bahwa itu adalah cangkang kerang yang indah. Dia terkejut, lalu tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dikatakan Yang Xuan kepadanya. Penatua, Andalah yang datang setengah jalan. Yang Xuan Wei melambaikan tangannya, dan cangkang kerang di tangan murid itu kini berada di tangannya sendiri, hangat dan nyaman. Ini adalah cangkang kerang yang berisi energi spiritual elemen api yang dia berikan kepada si burung pipit kecil hari itu. Haha, si burung pipit kecil sudah datang. Ayo, undang mereka masuk, Yang Xuan tertawa. Murid itu menerima perintah tersebut dan pergi. Tak lama kemudian, ia kembali dengan 3 orang, si burung pipit kecil, ayahnya Li Changgui, dan He Tua. Li Changgui dan Lao He berlutut begitu melihat Yang Xuan. Salam, Guru Yang, kata mereka berdua serempak. Sebaliknya, si pipit kecil mengabaikan semuanya dan berlari dengan gembira menuju Yang Xuan. Kakak, burung pipit kecil bersorak dan melompat ke pelukan Yang Xuan. Yan Feiwen memandang Xiao Kuei-er dengan iri. Dia belum pernah melihat siapapun yang berani bersikap begitu lancang di depan Yang Xuan sebelumnya. Yang Xuan tertawa terbahak-bahak, menepuk kepala Xiao Kuei-er, pertama-tama membantu Li Changgui dan Hesi berdiri, lalu berkata kepada Xiao Kuei-er, kenapa kamu jadi gemuk sekali? Burung pipit kecil itu mengedipkan mata besarnya yang indah dan bertanya dengan penasaran, benarkah? Kurasa tidak. Sambil berbicara, dia menyentuh pinggangnya. Li Changgui memperhatikan Xiao Kuei-er dan Yang Xuan mengobrol dan tertawa, dan tak kuasa menahan napas lega. Sebenarnya dia telah tiba di Yanjing beberapa hari sebelumnya. Namun, setibanya di Yanjing, ia mendengar bahwa Yang Xuan telah menyinggung perasaan Guru Gan. Oleh karena itu, dia tidak segera mengirimkan si burung pipit kecil. Barulah ketika berita kemenangan Yang Xuan menyebar, ia merasa lega dan dengan hormat membawa burung pipit kecil itu kepadanya. He Tua diam-diam melirik Yang Xuan, dan menghela napas dalam hati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akan dia temui dalam perjalanannya adalah Yang Xuan, pelindung kerajaan Yan. Sebelumnya dia tidak mengetahui perbuatan Yang Xuan, tetapi dalam 2 hari terakhir, desas-desus tentang Yang Xuan tersebar di mana-mana. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Dia memandang burung pipit kecil itu dengan rasa iri yang besar. Tuan Yang, siapakah ini? Tanya Yan Feiwen, mengumpulkan keberaniannya. Dia perlu mencari tahu kebenaran tentang orang-orang yang muncul di sekitar Yang Xuan. Bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena dia perlu mencatat semua orang yang terhubung dengan Yang Xuan sesegera mungkin, untuk mencegah bawahannya menyinggung perasaannya dan mati tanpa menyadari bagaimana caranya. Darah para penjaga itu belum mengering. Oh, ini muridku, bisa dibilang dia murid pertamaku, kata Yang Xuan sambil tersenyum. Apa? Yan Feiwen terkejut. Dia menoleh dan memandang Xiao Kuei-er dari atas ke bawah, matanya berbinar tak percaya. Gadis kecil ini memiliki kesempatan yang sangat bagus. Ia tak kuasa menahan desahan kagum, disertai rasa iri yang mendalam. Seandainya memungkinkan, dia pasti sudah berlutut di hadapan Yang Xuan dan memanggilnya guru. Merupakan peristiwa penting bagi seorang ahli kultivasi bawaan untuk mengambil seorang murid, apalagi bagi seorang ahli tingkat atas untuk melakukannya. Jika kabar ini tersebar, kerajaan Yan akan terguncang. Yang Qingshan sudah mengetahui hal ini, dan dia takjub dengan keberuntungan luar biasa Xiao Kuei-er. Selamat, Yan Feiwen membungkuk cepat, tidak jelas apakah dia memberi selamat kepada Yang Xuan atau Xiao Kuei-er. Melihat ini, Li Changgui segera berkata, burung pipit kecil, kenapa kau tidak berlutut dan memanggilku guru? Mendengar itu, Xiao Kuei-er hendak berlutut, tetapi Yang Xuan menghentikannya. Jantung Li Changgui berdebar kencang, takut sesuatu akan terjadi. Yang Xuan menepuk kepala Mo Xiao Kuei-er dan tersenyum kepada semua orang, sambil berkata, status apa yang kumiliki, Yang Xuan? Jika aku ingin mengambil seorang murid, mengapa aku bisa begitu terburu-buru? Dia berhenti sejenak, lalu berkata kepada Yan Feiwen, sebarkan kabar bahwa aku, Yang Xuan, akan menerima murid di sini dalam 3 hari. Suruh ayahmu datang juga. Yan Feiwen terkejut, dan setelah beberapa saat ia bereaksi dan buru-buru berkata, ya. Kalau dipikir-pikir, status Yang Xuan saat ini adalah sebagai muridnya, yang statusnya begitu mulia sehingga Yan Feiwen pun mungkin lebih rendah darinya. Pada zaman dahulu, ketika menerima seorang murid, upacara magang formal harus diadakan di hadapan semua orang, dan bahkan orang-orang berstatus tinggi pun harus diundang untuk menyaksikannya. Melakukan hal ini memiliki 2 tujuan, pertama, untuk mengumumkan identitas murid tersebut kepada semua orang, dengan kata lain, untuk memberitahu orang lain, ini adalah muridku, dan kalian semua harus menjaganya mulai sekarang. Kedua, hal ini mencegah pengkhianatan dan makar. Bukan hal yang aneh jika murid magang diam-diam mempelajari keterampilan gurunya lalu memberontak, bahkan melakukan makar. Dengan adanya saksi, murid magang umumnya tidak akan mengkhianati gurunya. Karena jika mereka melakukannya, reputasi mereka akan hancur, dan tidak ada yang berani bergaul dengan mereka lagi. Tentu saja, Yang Xuan tidak takut Xiao Kuei-er akan mengkhianati gurunya dan leluhurnya.
Sebaliknya, dia lebih mengkhawatirkan poin pertama. Dia ingin mengumumkan kepada dunia, terutama seluruh kerajaan Yan, bahwa Xiao Kuer adalah muridnya dan bahwa semua orang harus menjauhinya mulai sekarang. Berkat dorongan Yan Feiwen, kabar bahwa Yang Xuan akan menerima seorang murid menyebar dengan sangat cepat, dan langsung menimbulkan kehebohan besar. Apa? Yang Xuan ingin mengambil seorang murid dan ingin aku ikut. Yan Sixin menyapu semua catatan di atas meja, wajahnya memerah padam. Ini keterlaluan, ini terlalu berlebihan. Yan Sixin belum pernah merasa begitu tersinggung. Para pelayan istana dan Kasim di ruangan itu sangat ketakutan sehingga mereka gemetar dan berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala mereka. Kalau begitu, Yang Mulia, haruskah saya pergi dan menolak Tuan Yang? Kata orang yang datang untuk melapor dengan lembut ketika melihat Yan Sixin marah. Bang, Yan Sixin menendangnya, membuatnya terjatuh. Dia meraung, akan kuhajar kau sampai mati, dasar budak anjing tak tahu malu. Pergi dari sini sekarang dan terima cambukan 100 kali. Orang yang datang itu terkejut dan bergegas pergi. Setelah pria itu pergi, Yan Sixin melambaikan tangan kepada para pengawalnya lalu duduk dengan tatapan kosong di kursinya. Setelah sekian lama, akhirnya dia menghela napas, menjadi kaisar itu sangat membuat frustrasi. Saat dia berbicara, secercah air mata tampak muncul di matanya. Kabar bahwa Yang Xuan akan menerima murid 3 hari kemudian telah menyebar luas. Setelah mendengar berita ini, semua orang yang khawatir karena tidak tahu bagaimana cara mengambil hati Yang Xuan menjadi sangat gembira. Apa? Guru yang akan menerima murid? Dan murid pertamanya adalah seorang gadis muda. Di sebuah keluarga besar di kota Yanjing, seorang pria parubaya terkejut setelah mendengar berita itu. Kemudian dia menatap putranya yang sedang bermain lumpur di pojok, dan menendangnya. Yang kau lakukan seharian hanyalah bermain lumpur, teriak pria parubaya itu. Wow. Anakku sedang asyik bermain, bertanya-tanya apakah ia harus buang air kecil sedikit lagi dan bermain lumpur, ketika tiba-tiba bencana terjadi. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada hari itu, tak terhitung banyaknya putra dari keluarga kaya yang menderita karena burung pipit kecil itu, dan dipukuli tanpa alasan. Dalam semalam, semua tempat di Yanjing yang menjual mainan dan pakaian untuk anak perempuan ludes terjual. Bahkan orang-orang di kota-kota sekitarnya yang bereaksi cepat pun ikut menderita. Selama 2 hari terakhir, Li Changgui dan He Si telah menginap di kediaman Yang Qingshan memberi masing-masing dari mereka sebuah tanda pengenal pinggang dengan karakter yang tertulis dalam huruf besar. Ini adalah tanda pengenal dari keluarga yang menunjukkan bahwa kedua orang tersebut berasal dari keluarga Yang. Setelah berjalan-jalan, keduanya tak tahan lagi dan berlari kembali. Jika Anda bertanya kepada mereka mengapa mereka melarikan diri kembali, mereka pasti akan mengatakan bahwa itu terlalu antusias, kamu tidak akan mampu mengatasinya. Kemanapun mereka pergi, selama seseorang melihat label pinggang dengan karakter yang, mereka akan menjilat orang tersebut, memperlakukannya seperti bangsawan, bahkan berlutut di hadapannya. Setelah mereka selesai makan dan membeli makanan, ketika mereka hendak membayar tagihan, pemilik toko bertindak seolah-olah mereka memiliki permusuhan berdarah, memberi mereka tatapan yang mengatakan, jika kau berani memberiku uang, aku akan mati di depanmu, yang membuat kedua pria itu mundur. Barulah saat itu mereka menyadari betapa kuatnya pengaruh Yang Xuan di kota Yanjing. Mereka bahkan secara tak terobas nimo mengembangkan perasaan bahwa Yang Xuan Cai adalah kaisar kerajaan Yan. Perasaan ini bahkan mengejutkan mereka, dan mereka gemetar dalam hati. Ketika Yang Qingshan mendengar berita itu, dia terkejut sejenak. Dia merasa ini bukan hal yang baik, jadi dia mengeluarkan perintah bahwa semua anggota keluarga yang harus membayar harga penuh ketika mereka pergi membeli barang, dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menolak pembayaran. Ini menghentikan tren tersebut. 3 hari berlalu begitu cepat, dan akhirnya tibalah hari di mana Yang Xuan menerima murid. Bab 123. Hari itu sangat indah, dengan sinar matahari yang cerah dan langit yang jernih. Di depan rumah Yang, lalu lintas padat, dan antrean membentang hampir sampai ke gerbang kota. Tentu saja, orang-orang yang mengantre di pintu masuk itu sama sekali tidak bisa masuk ke kediaman Yang, mereka tidak memenuhi syarat. Mereka hanya berada di sana untuk mengantarkan hadiah dan memberikan kartu nama mereka. Sementara itu, di lapangan latihan di kediaman keluarga Yang, hadiah-hadiah yang diberikan kepada Xiao Kuer oleh berbagai pihak menumpuk seperti gunung. Hari ini, si burung pipit kecil mengenakan jubah merah cerah, sepatu bot kecil, dan rambutnya dikuncir, terlihat sangat imut. Kak Xiao Mei, apakah semua ini untukku? Mata si burung pipit kecil berbinar ketika melihat tumpukan hadiah itu. Tentu saja, kata Xiao Mei dengan penuh kasih sayang. Selama 2 hari saling mengenal, dia dan Xiao Di juga menjadi menyukai gadis yang cerdas dan tangkas ini. Benar-benar, seru si burung pipit kecil berulang kali, lalu berkata, akhirnya aku bisa berbisnis. Aku akan menjual semuanya. Xiao Di hampir tersandung dan jatuh saat mendengar ini. Apa yang dipikirkan gadis ini? Apakah dia akan menjual hadiah yang baru saja dia terima? Dia melirik giok putih yang berkilauan dari sebuah kotak yang tergelincir dari tumpukan hadiah dan diam-diam menjulurkan lidahnya. Jika semua hadiah ini terjual, si burung pipit kecil mungkin akan menjadi kaya raya dalam semalam. Burung pipit kecil, upacara magang akan segera dimulai, mengapa kau masih berkeliaran di sini?
Li Changgui buru-buru berlari dari kejauhan dan memarahinya. Kemudian dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada Xiao Mei dan Xiao Di, sambil berkata, Nona Xiao Mei, Nona Xiao Di. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun kedua wanita ini secara nominal adalah pelayan Tuan Yang, cara keluarga yang memperlakukan mereka menunjukkan bahwa mereka diperlakukan seperti selir. Tentu saja, ia tidak berani bersikap tidak sopan. Ketika Li Changgui membawa Xiao Kuer ke aula luas keluarga Yang, aula itu hampir penuh. Tentu saja, mereka yang bisa duduk di sini adalah tokoh-tokoh terkemuka di kota Yanjing, bahkan pejabat dengan pangkat sedikit lebih rendah pun tidak memenuhi syarat. Ketika si pipit kecil masuk, semua orang menjulurkan leher, diam-diam menghafal penampilannya, berencana untuk meminta seorang pelukis melukis potretnya ketika mereka kembali, agar semua orang dalam keluarga mengingatnya, jika mereka menyinggung perasaannya di masa depan. Yang Mulia Putra Mahkota telah tiba. Teriakan keras terdengar dari pintu masuk. Lalu Yan Feiwen masuk. Begitu masuk, ia melihat si pipit kecil dan langsung berseri-seri gembira. Ia mengeluarkan untaian manik-manik dari sakunya dan memberikannya kepada si pipit kecil. Burung pipit kecil, aku tidak punya banyak untuk memberimu, jadi aku hanya akan memberimu seuntai mutiara darah Laut Timur. Ambillah dan bermainlah dengan mereka. Apa, ini mutiara darah Laut Timur? Seru seseorang yang mengetahui nilainya, menatap lekat-lekat untaian manik-manik merah itu, tak mampu mengalihkan pandangan. Mutiara darah Laut Timur terbentuk di Laut Timur. Legenda mengatakan bahwa mutiara ini dapat menyembuhkan penyakit, memperpanjang umur, dan menenangkan pikiran. Setiap mutiara sangat berharga dan tak ternilai harganya. Biasanya, Anda bahkan tidak dapat melihat satupun. Tanpa diduga, Yan Feiwen mengirimkan seuntai penuh mutiara tersebut. Dilihat dari penampilannya, mungkin jumlahnya tidak kurang dari 20. Setelah banyak bepergian, Li Changgui tentu saja pernah mendengar tentang kemasyhuran mutiara darah Laut Timur. Ia terkejut dan berkata, tidak, Yang Mulia, ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Yan Feiwen tersenyum dan berkata, aku memberikan ini kepada murid guru Yang, bukan kepada putrimu. Ambil saja. Kata-katanya sudah sangat jelas, dan Li Changgui langsung terdiam dan tercekat karena emosi. Barulah saat itu ia menyadari identitas aslinya, para tamu yang datang ke sini hari ini ada di sini karena program magang guru Yang, bukan karena dirinya, Putri Li Changgui. Dia menatap Yang Xuan lagi, masih dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun di sini. Si burung pipit kecil dengan gembira telah memasangkan manik-manik itu di tangannya dan berkata dengan riang, terima kasih, Paman. Yan Feiwen hampir terjatuh. Dia melirik Yang Xuan dengan perasaan bersalah sebelum berbisik kepada Xiao Kuer, panggil aku kakak, panggil aku kakak. Burung pipit kecil itu dengan mudah menurut dan dengan manis berseru, saudara. Yan Feiwen lalu menyeka keringat dingin. Ya Tuhan, kau memanggilku paman dan kakak Tuan Yang. Apakah kau mencoba membunuhku? Tentu saja, setelah Xiao Kuer menjadi murid magang, tidak masalah lagi memanggilnya dengan sebutan itu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sejak saat itu, bahkan ketika ia sudah tua dan beruban, si pipit kecil akan tetap memanggilnya, saudara, setiap kali ia bertemu dengannya, sesuatu yang tidak ia duga. Guru Sun Linlian telah tiba. Guru Xuan Wenli telah tiba. Dua teriakan keras terdengar dari ambang pintu, lalu Sun Linlian dan Xuan Wenli tiba bersama. Sun Linlian melirik Yang Xuan dengan ekspresi rumit. Setelah menghela napas, dia tampak melepaskan sesuatu, lalu berbalik dan tersenyum pada Xiao Kuer, berkata, gadis kecil itu sangat imut. Xuan Wenli pernah bertemu Xiao Kuer sebelumnya, jadi dia tentu saja sudah akrab dengannya sekarang. Xiao Kuer, aku tidak membawa apapun hari ini, jadi aku akan memberimu sepotong giok hangat. Sambil berbicara, ia mengeluarkan liontin giok putih dan menyerahkannya kepada si burung pipit kecil. Li Changgui mendecakkan lidahnya karena takjub. Nilai giok hangat ini bahkan lebih besar daripada mutiara darah Laut Timur, namun Xuan Wenli memberikannya begitu saja, tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Tentu saja, dia tidak lagi berani angkat bicara untuk menghentikannya. Karena dia tahu bahwa dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan mereka. Sun Linlian tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ikat rambut kecil berwarna emas dan memberikannya kepada Xiao Kuer. Dia tidak mengatakan apa itu, tetapi Yang Xuan sedikit terkejut dan tiba-tiba berkata, Saudara Sun, ini terlalu berharga. Bagaimana mungkin seorang anak mengambil barang seberharga ini? Tolong kembalikan. Kata-katanya langsung mengejutkan semua orang, bahkan Yan Feiwen, yang menatap ikat rambut di tangan Xiao Kuer dengan rasa ingin tahu. Yang Xuan tidak mengeluarkan suara saat ditanya tentang mutiara darah Laut Timur dan giok hangat, tetapi ikat rambut emas kecil Sun Lin membuat Yang Xuan menolak. Sebenarnya apa itu? Sun Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, ikat rambut bawaan ini tidak berguna bagiku. Aku sangat menyukai gadis muda itu, jadi aku akan memberikannya padanya. Apa, ini harta karun bawaan? Semua orang berseru kaget, dan semua mata tertuju pada tangan si pipit kecil. Burung pipit kecil, cepat ucapkan terima kasih kepada Paman Sun, kata Yang Xuan. Ikat rambut yang diberikan Sun Lin kepada Xiao Kuer sama dengan yang diberikannya kepada Lin Sui hari itu, keduanya adalah harta karun bawaan pelindung yang dapat memblokir serangan dari para ahli bawaan. Si burung pipit kecil tahu bahwa pernak-pernik kecil di tangannya sangat berharga. Karena takut Sun Linlian akan mengambilnya kembali, ia segera menarik tangannya dan memasukkan ikat rambut itu ke dalam sakunya.
Kemudian, dengan sekilas pandang, ia tersenyum manis dan berkata, "Terima kasih, Paman Sun. Si burung pipit kecil akan memijat kakimu mulai sekarang." Haha, Sun Linlian merasa geli melihatnya dan langsung menyukai burung pipit kecil yang imut ini. Dia menggoda, "Oke, kalau begitu Paman akan menunggumu untuk memijat kakiku." Di tengah tawa dan keceriaan, semua orang menyukai burung pipit kecil yang pintar, cerdas, nakal, dan menggemaskan ini. Yang Mulia telah tiba. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari ambang pintu. Apa? Li Changgui hampir ragu apakah dia mendengar dengan benar. Apakah Raja Yan yang telah tiba? Saat ia masih dalam keadaan linglung, ia melihat sebagian besar orang meninggalkan tempat duduk mereka, berlutut, dan berkata serempak, "Salam, Yang Mulia." Li Changgui segera berlutut, gemetar ketakutan, tidak berani mengangkat kepalanya. Astaga, bahkan Yang Mulia pun datang untuk menghadiri upacara magang si pipit kecil. Baru sekarang dia menyadari apa yang sebenarnya diwakili Yang Xuan di kerajaan Yan. Lalu Yan Sixin melangkah masuk, dan sebelum dia mendekat, dia langsung tertawa terbahak-bahak. "Saya senang mendengar tentang murid guru yang luar biasa, dan saya datang ke sini untuk meminta secangkir anggur. Saya harap guru yang tidak tersinggung." Yang Xuan tersenyum dan meliriknya setelah mendengar ini, lalu sedikit menggenggam tangannya dan berkata, "Yang Mulia terlalu baik." Sun Linlian dan Xuan Wenli juga menyatukan kedua tangan mereka sebagai tanda hormat kepada Yan Sixin. Hari ini, baik Yan Feiwen maupun banyak pangeran dan putri lainnya yang datang ke tempat Yang Xuan, mereka sama sekali tidak bisa berbicara dengan Yang Xuan. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan Yan Feiwen, mereka semua memberi hormat kepada Yan Sixin dan memanggilnya Ayah Kaisar. Tidak perlu formalitas, berdiri. Yan Sixin melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk berdiri, sebelum menoleh ke Xiao Kuer sambil tersenyum dan berkata, "Ini pasti Xiao Kuer." Barulah saat itu semua orang menyadari bahwa si burung pipit kecil sama sekali tidak berlutut. Li Changgui langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Namun Yan Sixin tampaknya sama sekali tidak menyadarinya, dan malah tersenyum serta berkata kepada Xiao Kuer, "Xiao Kuer, aku datang terburu-buru dan tidak membawa hadiah apapun, jadi aku akan menganugerahkan gelar Putri Kuer kepadamu." Setelah mengatakan itu, dia berbicara kepada Kasim di belakangnya, "Umumkan dekret kekaisaran. Terima kasih atas donasi yang murah hati, sahabatku. Terima kasih atas donasi yang murah hati, Siang Suai." Bab 124. Dengan suara mendesing, semua orang berlutut lagi. Tentu saja, Yang Xuan, Sun Linlian, dan Xuan Wenli tidak perlu berlutut, bahkan Xiao Kuer pun tidak berlutut. Kasim yang menyampaikan dekret kekaisaran memandang Xiao Kuer yang berdiri tegak, bibirnya berkedut, lalu ia memilih untuk menutup matanya sejenak, dengan lantang menyatakan, "Atas rahmat surga, Kaisar menetapkan, ada seorang gadis rakyat biasa bernama Li Kuer, yang berbudi luhur dan baik hati, rajin dan lembut, harmonis dan murni, dengan sifat yang lembut dan baik, terampil dalam tugas-tugas rumah tangga, dan memiliki karakter yang berbudi luhur. Ia dengan ini dianugerahkan gelar Putri Pingyang dan diberikan wilayah Pingyang. Inilah dekret kekaisaran." Setelah titah kekaisaran dibacakan, Xiao Kuer seharusnya menerima titah tersebut dan menyatakan rasa terima kasihnya, bersujud, dan menerima titah itu. Namun, ketika Kasim itu melihat Xiao Kuer masih tampak linglung dan penasaran, bibirnya kembali berkedut. Mengingat titah yang telah diperintahkan Yang Mulia agar mereka membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan mereka, ia hanya bisa menyelipkan titah itu ke pelukan Xiao Kuer dan membungkuk saat ia pergi. Dia telah mengeluarkan dekret kekaisaran selama beberapa dekade, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melakukannya dengan cara ini, yang dapat dianggap sebagai preseden sejarah. Setelah dekret kekaisaran dibacakan, aula menjadi hening. Semua orang menunggu reaksi Yang Xuan. Bahkan mata Yan Sixin berkedut saat menatap Yang Xuan. Sun Linlian dan Xuan Wen saling bertukar pandang, lalu keduanya mengalihkan pandangan mereka ke Yang Xuan. Yan Feiwen dan para pangeran serta putri lainnya berlutut di tanah, mata mereka semua tertuju pada Yang Xuan. Dalam sekejap, Yang Xuan menjadi pusat perhatian semua orang di aula. Yang Xuan memasang senyum setengah hati di wajahnya, diam-diam mengamati Yan Sixin, yang membuat Yan Sixin berkeringat dingin. Setelah terdiam cukup lama, Yang Xuan tersenyum dan berkata, "Burung pipit kecil, mengapa kau tidak berterima kasih kepada Yang Mulia?" Panggilan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di aula diam-diam menghela napas lega, merasa seolah beban berat telah terangkat dari hati mereka, dan mereka langsung merasa rileks. Setelah mendengar kata-kata Yang Xuan, si pipit kecil tersenyum manis dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia Paman." Orang-orang di aula hampir terjatuh, bahkan Kasim di belakang Yan Sixin pun tersandung dan kehilangan keseimbangan. "Paman Yang Mulia, sapaan macam apa itu?" Namun Yan Sixin sama sekali tidak keberatan dan tertawa terbahak-bahak, "Tidak perlu, tidak perlu." Pada saat yang sama, ia diam-diam menghela napas lega. Semua orang kemudian tersadar. Selain Yan Feiwen dan para pangeran serta putri lainnya, yang lain tidak berdiri dan langsung menyapa Xiao Kuer, seraya berkata, "Salam, Yang Mulia." Bangun semuanya. Si burung pipit kecil masih belum menyadari apa yang telah terjadi, tetapi Yang Xuan berbicara mewakilinya. Setelah semua orang tenang, upacara magang resmi dimulai. Di bawah bimbingan pembawa acara, Xiao Kuer dengan hormat berlutut di tanah dan bersujud kepada Yang Xuan 3 kali sebelum menyajikan teh.
Yang Xuan menerima teh itu, menyesapnya, dan upacara magang pun selesai. Pada awalnya, seseorang harus memberi penghormatan kepada kepala keluarga sebelum menjadi murid. Namun, sekte Yang Xuan, hingga saat ini, hanya terdiri dari mereka berdua, sehingga mereka tidak memiliki siapapun untuk dihormati sebagai patriark mereka. Setelah minum teh, seseorang harus menunjukkan kartu nama dan menerima petunjuk dari sang guru. Yang Xuan merasa itu terlalu merepotkan dan menghapusnya. Yang dia inginkan hanyalah menyatakan kepada dunia bahwa formalitas-formalitas ini tidak diperlukan. Setelah upacara magang selesai, si pipit kecil dengan hormat memanggil, "Guru," lalu berdiri di belakang Yang Xuan. Semua orang menyaksikan dengan rasa iri yang tersembunyi. Sejak saat itu, gadis kecil ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kerajaan Yan. Terlepas dari statusnya sebagai murid Yang Xuan, gelar Putri Pinggang saja sudah cukup untuk menakut-nakuti banyak orang. Setelah upacara pelantikan, sebuah jamuan makan besar diadakan untuk para tamu. Semua orang sangat gembira, termasuk Yan Cixin, yang tampaknya telah mengesampingkan dendamnya dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungannya dengan Yang Xuan. Untuk sementara waktu, tuan rumah dan para tamu semuanya bahagia. Hari sudah malam ketika semua tamu telah pergi. Di halaman rumah Yang Xuan, si burung pipit kecil berdiri dengan hormat di hadapan Yang Xuan, sementara bahkan Xiao Mei dan Xiao Dai menjaga jarak dan tidak berani mendekat. Yang Xuan menyesap wangi malam gelap dan tersenyum, "Burung pipit kecil, sekteku disebut kultivasi, sebuah metode kultivasi unik di dunia. Kau adalah murid pertamaku, jadi kau harus berkultivasi dengan tekun dan jangan mempermalukan gurumu." Si burung pipit kecil bertanya dengan gembira, "Apakah ini metode yang sama yang digunakan Tuan untuk membunuh orang-orang hari itu?" Yang Xuan mengangguk dan berkata, "Ya, metode yang kugunakan untuk membunuh orang hari itu disebut tebasan bulan emas. Itu bukan seni bela diri, melainkan teknik Taois." Burung pipit kecil itu bertanya dengan bingung, "Apa itu sihir Taois?" Ekspresi Yang Xuan berubah serius, "Burung pipit kecil, kau harus berjanji bahwa kau tidak akan mewariskan teknik yang kuajarkan padamu kepada orang lain tanpa izinku, jika tidak, aku pasti akan mengambilnya kembali." Melihat ekspresi serius Yang Xuan, si burung pipit kecil menjulurkan lidahnya dan berkata, "Jangan khawatir, guru, aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang metode pembunuhanmu. Ini adalah rahasia kita." Yang Xuan tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, sekarang aku akan menyampaikan sebuah mantra kepadamu. Mohon hafalkan dengan saksama." Setelah mengatakan itu, dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengirimkan suaranya, menyampaikan teknik rahasia tahap pemurnian Qi kepada si burung pipit kecil. Setelah menjelaskannya sekali, dia menatap burung pipit kecil itu dan bertanya, "Apakah kamu mengingatnya?" Burung pipit kecil mengangguk dan berkata, "Aku mengerti, Tuan." Yang Xuan terkejut, dia hendak mengulanginya untuk kedua kalinya, "Bacakan untukku." Setelah mendengar itu, si burung pipit kecil mulai melafalkan mantra, dan lafalnya persis sama dengan lafal Yang Xuan. Yang Xuan menghela napas dalam hati, tak pernah menyangka bahwa si burung pipit kecil memiliki ingatan yang luar biasa, jauh melampaui ingatannya sendiri. "Baiklah, sekarang mulailah merasakan energi spiritual langit dan bumi seperti yang dijelaskan dalam metode kultivasi," kata Yang Xuan dengan sungguh-sungguh. Dia juga merasa sedikit gelisah saat ini. Ini adalah pertama kalinya orang lain selain dirinya diizinkan untuk berlatih teknik kultivasi ini, dan bahkan dia sendiri tidak yakin harus berbuat apa. Pada saat itu, ia teringat sebuah konsep dari kultivasi, akar spiritual, akar spiritual. Ia bertanya-tanya akar spiritual seperti apa yang dimiliki si pipit kecil. Setelah mendengar itu, si burung pipit kecil duduk bersila dan memulai sesi kultivasi pertamanya. Yang Xuan mengaktifkan seluruh indera spiritualnya, diam-diam merasakan kultivasi burung pipit kecil itu. Langkah pertama dalam kultivasi adalah membangkitkan rasa Qi. Rasa Qi ini bukanlah napas internal, melainkan energi spiritual langit dan bumi. Para kultivator harus terlebih dahulu merasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi sebelum mereka dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu energi spiritual memasuki tubuh dan membentuk pusaran Qi. Jika Anda bahkan tidak dapat merasakan energi spiritual, maka itu berarti orang ini sama sekali tidak cocok untuk kultivasi. Burung pipit kecil itu duduk dengan tenang, dan sedikit ketegangan muncul di wajah Yang Xuan. Dia mengamati dengan saksama perubahan pada tubuh Little Sparrow. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, ekspresi Yang Xuan tiba-tiba berubah. Lalu, tiba-tiba, lampu merah berkedip di sekitar Xiao Xuer. Yang Xuan sangat gembira, titik cahaya merah itu tak lain adalah energi elemen api. Yang membingungkan Yang Xuan adalah hanya energi elemen api yang ada di sekitar Xiao Xuer, tampaknya keempat energi elemen lainnya telah menjauh darinya. Lambat laun, energi elemen api di sekitar Little Sparrow meningkat, secara bertahap membentuk pusaran kecil. Sesaat kemudian, dalam persepsi Yang Xuan, energi spiritual api ini mulai perlahan memasuki tubuh Xiao Xuer dan langsung menuju ke dantian Xiao Xuer, di mana energi tersebut berputar terus-menerus. Yang Xuan tersenyum. Selesai. Di luar dugaan, burung pipit kecil ini memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan energi spiritual tipe api. Ia mampu menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya pada sesi kultivasi pertamanya. Semakin banyak energi spiritual memasuki tubuh Xiao Xuer. Secara bertahap, energi spiritual ini tampak memperoleh kesadaran dan mulai berputar di sekitar dantian Xiao Xuer.
Berbeda dengan kultivasi pertama Yang Xuan, saat ini, energi spiritual dalam tubuh Xiao Kuer adalah energi spiritual api yang paling murni, tanpa satupun partikel energi spiritual lainnya. Yang Xuan menyadari bahwa burung pipit kecil ini pasti memiliki akar elemen api, karena ia hanya dapat merasakan energi spiritual tipe api. Saat Yang Xuan sedang merenung, energi spiritual merah di dalam tubuh Xiao Kuer berputar semakin cepat. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, kilat keemasan mulai muncul di dalam tubuhnya. Ini dia. Yang Xuan berpikir dalam hati. Jika kamu menentang kekuatan aturan dan berhasil, kamu akan memasuki tingkat pertama pemurnian Qi. Jika kamu gagal, kamu akan kehilangan segalanya. Ini adalah tantangan yang hanya bisa diatasi oleh si burung pipit kecil seorang diri, tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Semakin banyak kilat keemasan muncul, hingga akhirnya, dengan suara retakan, mereka menyambar dengan raungan yang memekakkan telinga. Tubuh kecil burung pipit itu tiba-tiba bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Yang Xuan duduk tenang di samping, energi roh kayunya siap digunakan kapan saja. Tiba-tiba, ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan energi roh kayu itu perlahan menghilang. Dalam persepsinya, kilat keemasan di dalam tubuh si burung pipit kecil berubah menjadi jaring besar, menyelimuti energi spiritual merah. Beberapa saat kemudian, jaring itu meledak, memperlihatkan pusaran baru berwarna merah menyala di dalam tubuh si burung pipit kecil. Li Kuer, pemurnian Qi tingkat 1, berhasil. Bab 125. Sejak Yang Xuan menerima seorang murid, beberapa hari telah berlalu, dan berbagai berita tentang Yang Xuan menyebar dengan cepat. Di dalam sebuah kedai teh di kota Yanjing. Sudahkah kau dengar, guru yang telah menerima seorang murid? Seorang pemuda berkata dengan penuh misteri. Tentu saja, saya juga mendengar bahwa murid guru yang adalah seorang gadis muda. Dia telah dianugerahi gelar Putri Pingyang oleh Yang Mulia. Seorang pria berpakaian seperti cendekiawan di sebelahnya dengan lembut mengibaskan kipas lipat di tangannya. Menurutmu mengapa guru yang mau mengambil seorang gadis muda sebagai muridnya? Apakah guru yang hanya menyukai gadis-gadis muda? Aku punya anak perempuan yang baru berusia 8 atau 9 tahun. Kata seseorang dengan iri. Teruslah bermimpi. Sekalipun kau mengirim istrimu ke sana, Tuan yang bahkan tidak akan meliriknya, ejek seseorang. Apakah kau lelah hidup? Berani-beraninya kau berbicara buruk tentang guru yang di sini. Aku mendengar desas-desus bahwa guru yang membunuh pangeran pertama. Hah, benarkah itu? Seru semua orang dengan terkejut. Jadi, kita sama sekali tidak boleh menyinggung Tuan Yang, kata seseorang dengan cemas, wajahnya memucat pasi. Cek, kau pikir kau siapa sampai berani menghina seorang guru seperti guru Yang? Lengan guru yang lebih tebal daripada seluruh tubuhmu, kata seseorang dengan sinis. Mereka asyik berbincang-bincang, tanpa menyadari bahwa seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di sebuah ruangan pribadi di lantai 2, yang dipisahkan oleh sekat. Pria itu, mengenakan jubah putih, tampak sangat anggun, sementara wanita itu memiliki wajah cantik dan mata yang berbinar. Tuan, mereka membicarakan hal buruk tentang Anda, kata Xiaodi dengan marah, mereka bilang lengan Anda sebesar lengan manusia. Itu tidak benar, bukankah itu penghinaan? Yang Xuan tertawa kecil dan berkata dengan tenang, mereka hanyalah orang biasa yang menyebarkan rumor. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Kedua orang ini adalah Yang Xuan dan Xiao Dai. Kultivasi si burung pipit kecil telah memasuki jalur yang benar. Yang Xuan Le, yang telah mengasingkan diri selama beberapa hari, merasa gelisah dan memutuskan untuk mengajak si kupu-kupu kecil berjalan-jalan. Mereka memilih kedai secara acak, karena tidak ingin mendengar siapapun membicarakannya. Kelompok itu melanjutkan percakapan mereka yang berisik, menarik perhatian banyak pelanggan di restoran yang mendengarkan dengan saksama. Jika mereka tahu bahwa orang yang dimaksud juga ada di sana, mereka mungkin akan sangat takut hingga mengompol. Tapi, Xiaodi ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yang Xuan memotong perkataannya. Baiklah, jangan khawatirkan mereka lagi. Istirahatlah sebentar, lalu ayo pergi. Aku akan mengajakmu melihat tempat lain. Yang Xuan tersenyum, tidak menganggapnya serius. Dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, desas-desus orang biasa sama sekali tidak mengganggunya. Baiklah, ketika Xiaodi mendengar bahwa mereka akan mengunjungi tempat lain, dia langsung melupakan amarahnya dan tersenyum bahagia. Dia dan saudara perempuannya memasuki istana di usia muda dan menerima pelatihan. Mereka belum pernah melihat dunia sebelumnya, dan ketika topik belanja muncul, mereka langsung melupakan segalanya. Tuan Muda Huang, kamar-kamar pribadi di lantai atas semuanya penuh, bagaimana menurut Anda? Tepat saat itu, terdengar sebuah suara, hati-hati dan meminta maaf. Itu suara pelayan. Saya hanya di sini untuk minum teh agar bos Anda mendapat kehormatan. Panggil bos Anda ke sini. Sebuah suara tajam terdengar, arogan dan merendahkan, tak mau berkata sepatah kata pun kepada pelayan. Baik, Tuan Muda Huang, mohon tunggu sebentar, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu mengangguk patuh dan berbalik untuk pergi. Bukankah ini kamar pribadi? Pergi lihat siapa yang ada di dalam, beri mereka beberapa tael perak, dan suruh mereka pergi. Suara serak Tuan Muda Huang terdengar saat ia memperhatikan Yang Xuan mendekat. Ya, jawab seseorang.
Kemudian, tirai ruang pribadi tempat Yang Xuan duduk terangkat, dan seorang pria berpakaian seperti penjaga masuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan sebatang perak, melemparkannya di depan Yang Xuan, dan berkata, "Tuan muda kami menginginkan ruang pribadi ini. 10 tael perak, ambil dan pergilah." Yang Xuan bahkan tidak melirik perak di depannya, tetapi berkata kepada Xiao Dai, ayo pergi. Kudengar ada pasar malam kuil di selatan kota yang sangat ramai. Ayo kita lihat. Baiklah, Tuan muda, ayo pergi, kata Xiao Di dengan gembira tanpa melirik batangan perak itu. Keduanya bangkit, meninggalkan uang teh, dan berjalan keluar. Melihat pembawaan kedua pria itu yang luar biasa, penjaga itu tidak berani menghentikan mereka. Meskipun berbeda dari yang dia harapkan, hasilnya tetap sama. Jadi dia tidak berkata apa-apa lagi, dan sedikit menyingkir untuk membiarkan kedua pria itu lewat. Setelah keluar dari ruangan pribadi, terlihat seorang pria muda berpakaian jubah biru duduk di kursi di depannya, diapit oleh 3 penjaga. Begitu melihat Yang Xuan dan Xiao Dai muncul, mata tuan muda itu langsung tertuju pada wajah Xiao Dai, dan matanya langsung berbinar. Silakan berhenti di sini, Nona muda. Ia tiba-tiba berdiri, sikapnya anggun, dan membungkuk memberi salam kepada Xiao Di. Nama saya Huang Xiren, dan ayah saya adalah Menteri Pendapatan. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Nona muda? Yang Xuan merasakan dorongan yang tak dapat dijelaskan untuk tertawa, dia tiba-tiba teringat drama, gadis berambut putih, dari kehidupan sebelumnya. Tuan muda, Xiao Dai mengabaikan Huang Xiren dan menatap Yang Xuan. Huang Xiren kemudian tampak menyadari kehadiran Yang Xuan, wajahnya sedikit dingin sambil berkata, ambil uangku dan pergi dari sini. Lalu, sambil tersenyum, dia menyapa Xiao Di, Nona, bolehkah saya mengajak Anda minum bersama? Awalnya ia berpikir bahwa, mengingat latar belakang keluarganya, kedua orang di depannya akan terkejut dan membungkuk memberi hormat ketika ia menyebutkan namanya. Namun, Yang Xuan dan orang lainnya bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali, dan hanya berjalan melewatinya dan hendak turun ke bawah. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Ia berasal dari keluarga terkemuka dan biasanya adalah orang yang tidak menghormati orang lain. Bagaimana mungkin orang lain tidak menghormatinya? Sekarang Yang Xuan memperlakukannya seperti bukan siapa-siapa, ia tidak bisa menahan diri lagi. Berhenti, apa ku katakan kau boleh pergi, kata Huang Xiren dengan gigi terkatup, wajahnya muram. Pada saat yang sama, beberapa penjaga di sekitarnya menghalangi jalan Yang Xuan dan Xiao Dai. Pada saat itu, orang-orang di lantai 2 restoran sudah menyadari hal ini dan berbisik-bisik di antara mereka sendiri ketika melihat sikap arogan Huang Xiren. Bukankah ini putra Menteri Pendapatan? Oh tidak, pemuda itu telah berurusan dengannya, dia tamat. Benar, putra dari keluarga menteri bukanlah orang yang mudah diajak main-main. Ini buruk. Kerumunan orang ramai berdiskusi, tetapi Yang Xuan tetap tenang. Dia sedikit menoleh dan menatap Huang Xiren, lalu berkata, ada pepatah, bencana berasal dari mulut, dan kurasa orang tuamu tidak mengajarkanmu hal itu. Huang Xiren tercengang astonished, hampir meragukan telinganya sendiri, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia tertawa terbahak-bahak, menatap Yang Xuan dengan jijik, dan berkata, anak kecil, kau bercanda. Kata-kata bisa berbahaya, hahaha, itu lucu sekali. Kau pikir kau siapa? Beberapa penjaga juga ikut tertawa terbahak-bahak. Penjaga yang keluar dari ruang pribadi menggelengkan kepalanya dan terkekeh mendengar itu. Awalnya dia mengira Yang Xuan memiliki sikap yang luar biasa dan tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi sekarang setelah melihatnya, dia menyadari bahwa Yang Xuan sebenarnya bodoh. Sayang sekali dia terlalu berhati-hati. Orang-orang lain di restoran itu juga memandang Yang Xuan seolah-olah dia orang bodoh. Apakah pemuda ini ketakutan setengah mati? Dia pikir dia siapa? Seseorang menggelengkan kepala, memandang dengan geli. Awalnya hanya soal meminta maaf, tapi sekarang sudah jadi masalah besar. Dia bicara omong kosong. Akankah Tuan Muda Huang membiarkannya lolos begitu saja? Beberapa orang khawatir dengan Yang Xuan. Siapa bilang sebaliknya? Kalau kau tanya aku, nasib pemuda ini pasti akan mengerikan. Beberapa orang tampak senang. Seketika itu juga, semua orang membicarakan masalah tersebut, dan mereka semua sangat khawatir akan nasib Yang Xuan. Huang Xiren berhenti tertawa, wajahnya berubah garang dan dipenuhi niat membunuh. Nak, para tetuamu tidak memberitahumu bahwa bencana berasal dari mulut. Dari semua yang hadir, hanya Xiao Di yang tahu bahwa Yang Xuan tidak sedang bercanda. Karena berhati baik, dia berbisik kepada Huang Xiren, Tuan Muda Huang, tuanku tidak sedang bercanda denganmu. Sebaiknya kau segera pergi, atau kau akan benar-benar menyebabkan bencana besar. Yang Xuan menoleh ke arah Xiao Dai, ekspresinya setengah tersenyum. Xiao Di sedikit menjulurkan lidahnya, menundukkan kepalanya, dan tidak berani berbicara lagi. Apa, lepaskan aku, atau aku akan mendapat masalah besar. Huang Xiren hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pasti aku salah dengar, bagaimana mungkin hal konyol seperti itu bisa terjadi? Dia menggelengkan kepala dan terkekeh, bahkan meragukan pendengarannya sendiri. Para pengawal Huang Xiren maju dengan ekspresi garang, bertekad untuk menangkap Yang Xuan. Mereka terbiasa menindas orang lain di bawah perlindungan Huang Xiren, dan merekalah yang selalu menindas orang lain, mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya.
Nak, berlututlah. Beberapa penjaga menindihnya. Salah satu dari mereka, seorang penjaga dengan wajah penuh bekas luka, menyeringai dan menendang kaki Yang Xuan, mencoba menjatuhkannya sekaligus. Sebagian orang sudah memalingkan muka, tidak tahan lagi menyaksikan kejadian itu. Mata Huang Xiren berbinar-binar penuh kegembiraan, dia senang melihat orang-orang tangguh berteriak dan memohon ampun di depannya. Suara dentuman keras terdengar, diikuti oleh jeritan yang mengerikan. Mendesis. Semua orang tersentak kaget, tak bisa berkata-kata. Bab 126. Penjaga yang menyerang lebih dulu terlempar dan tergeletak di tanah, darah mengalir deras dari mulutnya, napasnya tersengal-sengal. Jadi, pemuda ini adalah ahli bela diri energi internal. Tak heran dia begitu tenang. Hal ini telah menciptakan dendam yang besar. Keluarga Huang sangat berkuasa, bagaimana mungkin mereka membiarkan hal ini begitu saja? Huang Xiren awalnya tenang dan bersemangat, tetapi tiba-tiba situasinya berubah drastis menjadi buruk, dan anak buahnya tergeletak di tanah, nasib mereka tidak diketahui. Jadi kau petarung terlatih. Pantas saja kau begitu sombong. Tapi kau sudah tamat sekarang setelah melukai anak buahku. Huang Xiren meraung, suaranya penuh kebencian. Melihat rekan mereka terlempar, ketiga penjaga yang tersisa tidak berani lengah. Mereka semua menghunus pedang panjang mereka yang berkilauan putih, dan menebas Yang Xuan dengan ganas. Bang bang bang, 3 suara lembut lagi terdengar, dan nasib ketiga penjaga yang tersisa sama dengan nasib rekan-rekan mereka. Semua orang di restoran itu terkejut dan tercengang. Huang Xiren bercucuran keringat dingin. Melihat para penjaga yang telah terpental, wajahnya pucat dan ia tak bisa berkata-kata. Yang Xuan meliriknya sekilas, dengan senyum tipis di wajahnya. Nak, kau berani, apa yang kau inginkan? Huang Xiren sangat terkejut hingga mundur selangkah, wajahnya dipenuhi rasa takut. Pergi sana, Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan membiarkannya pergi. Dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak ingin merusaknya. Huang Xiren merasa seolah-olah dia telah diampuni, dan dia bahkan mengabaikan para penjaga yang tergeletak di tanah, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Begitu sampai di lantai bawah, dia berkata dengan nada mengancam, "Nak, ini belum selesai. Tunggu saja." Setelah mengatakan itu, dia segera lari, takut Yang Xuan akan mengejarnya. "Tuan muda, kenapa Anda tidak memukulinya?" tanya Xiao Di, merasa geli dengan tingkah laku Huang Xiren. Yang Xuan tersenyum dan berkata, "Aku tidak perlu marah pada anak manja itu. Ayo kita jalan-jalan di sekitar pasar malam kuil." "Baik, Tuan muda, saya belum pernah ke pasar malam kuil sebelumnya." Xiao Di melompat kegirangan. Tepat setelah Huang Xiren selesai mengucapkan kata-kata kasarnya, sebelum dia meninggalkan rumah, dia bertemu seseorang. Ia berpakaian seperti seorang perwira militer, dengan perawakan tinggi, kuat, dan kekar, diikuti oleh beberapa tentara. "Oh, bukankah ini Tuan muda Huang? Sungguh kebetulan." Dia mendongak dan melihat Huang Xiren. Wajahnya langsung berseri-seri dengan senyum, dan dia melangkah maju untuk memberi hormat. "Jadi, Jenderal Chen." Huang Xiren awalnya tidak ingin menyapanya, tetapi matanya berbinar dan wajahnya berseri-seri gembira. Kemudian dia berhenti dan membalas sapaan tersebut. Pria yang datang itu bermarga Chen dan bernama Chen Biao. Dia adalah seorang perwira militer berpangkat 3. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal putra menteri pendapatan? Tidak masalah, Tuan muda Huang." Chen Biao memandang penampilan Huang Xiren yang berantakan, agak bingung. Huang Xiren menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum berkata, "Baru saja aku bertemu dengan seorang preman yang ingin membunuhku. Untungnya, para pengawalku melawan dengan gigih, dan aku berhasil melarikan diri." "Benarkah begitu?" Chen Biao sangat marah. "Tuan muda Huang, tenang saja, dengan saya di sini, mari kita lihat siapa yang berani melakukan kekerasan di jalanan." Sembari mereka berbincang, Yang Xuan dan Xiao Dai dengan anggun menuruni tangga. Ekspresi Huang Xiren berubah begitu melihat Yang Xuan, dan dia segera bersembunyi di belakang Chen Biao. Wajah Chen Biao berubah dingin saat dia melangkah di depan Yang Xuan, mencibir, "Melakukan kekerasan di jalanan, apakah kau masih menghormati hukum?" "Nak, aku tadinya mau melepaskanmu, tapi kau melakukan kekerasan di jalan, melukai pengawalku, dan mencari kematian. Jadi jangan salahkan aku." Huang Xiren mencibir dari belakang Chen Biao. "Nak, kau telah melakukan kekerasan di jalanan dan menindas orang yang tidak bersalah. Ini adalah tempat suci di ibu kota, berani-beraninya kau bertindak sembrono seperti itu." Chen Biao mencibir, langsung menuduhnya melakukan kejahatan serius. Namun, Yang Xuan sama sekali tidak peduli, tampak acuh tak acuh. "Aku berubah pikiran. Kembalilah dan panggil ayahmu. Suruh mereka berlutut di gerbang keluarga yang selama 3 hari 3 malam, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membebaskan keluarga Huang," kata Yang Xuan dengan tenang, seolah-olah menyatakan sesuatu yang sangat wajar. Setelah mengatakan itu, dia menatap Chen Biao dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tentu saja, sekarang itu juga termasuk kamu. Kamu juga akan berlutut selama 3 hari 3 malam. Beraninya kau." Sebelum Chen Biao sempat berbicara, para prajuritnya tak kuasa menahan diri dan meraung marah. Sungguh arogan luar biasa." Wajah Chen Biao pucat pasi, sama sekali tidak memperhatikan kata "yang" dalam ucapan Yang Xuan. Sudah lama tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu. "Para pria, tangkap dia."
Pada saat itu, dia telah memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pemuda ini dan memberitahunya bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang tidak boleh dia sakiti. Setelah menerima perintah dari atasannya, para prajurit di belakangnya mencibir dan melangkah maju, menyerbu ke arah Yang Xuan tanpa menghunus senjata mereka. Jatuhlah, nak. Seorang prajurit melangkah maju dan menendang perut Yang Xuan. Dia berencana untuk menjatuhkan Yang Xuan dengan satu tendangan dan memamerkan keahliannya di depan sangguan. Saat semua orang sedang larut dalam pikiran masing-masing, tiba-tiba terdengar teriakan. Prajurit pertama yang menendang tiba-tiba terlempar ke belakang, memuntahkan darah, dan menabrak meja dengan keras di belakangnya. Dalam sekejap, meja itu berantakan, dan nasibnya tidak diketahui. Chen Biao terkejut, lalu meluapkan amarahnya, "Anak baik, jadi kau petarung terlatih. Aku salah menilaimu, tapi kau menyerang tentara di jalanan, yang sama saja dengan pengkhianatan. Kau benar-benar berani. Ayo lawan aku dan aku akan menghabisimu. Xiao Di, ayo kita pergi ke pasar malam kuil." Yang Xuan mengabaikan kilatan pedang dan bayangan di hadapannya dan hanya berkata kepada Xiao Di. "Baik, Tuan Muda," kata Xiao Di, wajahnya pucat pasi. Setelah Yang Xuan selesai berbicara, dia menggenggam tangan Xiao Dai dan berjalan maju. "Pergi," kata prajurit terdepan itu dengan gigi terkatup rapat, wajahnya mengeras. Desis-desis-desis. Bilah-bilah pedang berkelebat. Para prajurit ini semuanya veteran berpengalaman dan tahu bahwa Yang Xuan bukanlah lawan yang mudah, jadi mereka menyerang bersama-sama. Bilah-bilah pedang membentuk jaring besar dan mencoba menyelimuti Yang Xuan, dengan maksud untuk membunuhnya. Bang 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 bang. Beberapa suara lembut terdengar berturut-turut, lalu para prajurit yang mengelilingi Yang Xuan semuanya memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Yang Xuan, sambil menggenggam tangan Xiao Dai, telah berjalan hingga ke tengah tangga. Chen Biao tersentak, merasa seolah-olah sesuatu telah mencengkeram jantungnya dengan erat. Dia menatap sosok Yang Xuan yang menjauh seolah-olah sedang melihat hantu. Para pengunjung di restoran itu semuanya tercengang, menatap kosong ke arah Yang Xuan, tak bisa berkata-kata. Para penjaga Huang Xiren tampak pucat saat memandang para prajurit yang tergeletak di tanah, nasib mereka tidak diketahui. Mereka merasakan campuran rasa takut dan lega yang luar biasa. Untungnya, saya tidak melakukan apapun. Jangan lupakan apa yang kukatakan. Suara Yang Xuan terdengar dari lantai bawah, membuat wajah semua orang semakin pucat. Ekspresi Huang Xiren tampak serius. Saat ini, dia tahu betul bahwa dia telah mengusik sarang lebah. "Tuan Muda," salah satu pengawalnya mendekat, wajahnya pucat pasi. Huang Xiren mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan suara berat, "Ayo kita kembali." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Chen Biao dan pergi bersama para pengawalnya. Chen Biao ditinggal sendirian, ekspresinya berubah-ubah antara marah dan ragu-ragu saat dia menyaksikan anak buahnya menjerit kesakitan. Huang Zhang, Menteri Pendapatan, menggunakan kuas bulu serigala yang dicelupkan ke dalam tinta untuk menulis aksara indah di atas kertas. Tuan Muda telah kembali bersama anak buahnya, dan sepertinya sesuatu telah terjadi," kata kepala pelayan sambil masuk. "Bajingan itu, aku penasaran gadis mana yang dia goda kali ini, dan sekarang aku harus membereskan kekacauannya." Huang Zhang berkata dengan marah setelah mendengar ini, lalu berhenti menulis, melempar pulpennya dan berkata, "Suruh dia kemari." Tak lama kemudian, Huang Xiren tiba, berdiri dengan malu-malu di pintu, menolak untuk masuk. "Masuk sini." Huang Zhang langsung marah begitu melihat putranya. Wajahnya memerah, dan dia berteriak, "Katakan padaku, masalah apa lagi yang kau timbulkan kali ini?" Huang Xiren kemudian masuk, wajahnya muram, dan membungkuk, berkata, "Ayah." Huang Zhang meliriknya, dan jantungnya berdegup kencang. Dia sangat mengenal putranya. Putranya baik-baik saja dalam aspek lain, tetapi dia memiliki satu kekurangan, dia seorang playboy dan tidak bisa menahan godaan wanita cantik. Namun, ia masih memiliki rasa sopan santun. Sebagian besar waktu, ia hanya menggodanya dan tidak melakukan hal-hal yang keji. Bahkan ketika mereka berhubungan intim, itu karena wanita-wanita tersebut mengincar latar belakang dan statusnya dan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Di masa lalu, meskipun dia beberapa kali membuat masalah dan menghadapi kesulitan, dia sama sekali tidak menganggapnya serius karena koneksinya. Jika keadaan benar-benar buruk, dia hanya akan bersembunyi bersama ibunya. Bahkan Huang Zhang pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa membereskan kekacauan yang dia buat. Namun, dilihat dari ekspresinya hari ini, dia tampak sangat serius, jadi sepertinya dia telah terlibat dalam masalah serius. Huang Zhang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan ekspresinya berubah serius. Dia berkata dengan suara berat, "Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi?" Huang Xiren memikirkannya dan merasa bahwa semua yang terjadi hari ini aneh, jadi dia tidak berani menyembunyikannya dan menceritakan seluruh kisah tanpa bertele-tele, kecuali fakta bahwa Yang Xuan menyuruhnya dan Huang Zhang berlutut selama 3 hari. Setelah mendengarkan, Huang Zhang mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Hanya konflik verbal." Huang Xiren menjawab dengan jujur, "Ya, awalnya saya berencana menyuruh para penjaga untuk menangkapnya dan memberinya pelajaran, tetapi Chen Biao tiba-tiba muncul dan mengambil alih kesalahan itu." Huang Zhang berpikir sejenak, menatap Huang Xiren, dan berkata dengan aneh, "Tidak ada yang salah dengan itu. Kau hanya menyinggung perasaannya dengan kata-katamu."
Bahkan jika dia memiliki latar belakang atau pengaruh yang kuat, dia bisa meminta maaf nanti dan selesai. Dia menatap Huang Xiren, ekspresinya berubah serius, dan berkata, kecuali kau menyembunyikan sesuatu yang lain dariku. Huang Xiren ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menyampaikan kata-kata yang suan. Setelah dia mengatakannya, dia melihat ekspresi ayahnya, Huang Zhang, menjadi sangat aneh, seolah-olah sedang berpikir keras. Kau mengatakan bahwa pria itu menuntut agar aku dan putraku berlutut di hadapannya selama 3 hari 3 malam, dan bahwa kau memotong kedua lenganmu sebelum dia mengampuni keluarga Huang. Huang Xiren mengangguk dengan ekspresi muram. Anda bilang dia berpakaian putih dan tampak sangat muda. Huang Zhang melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Huang Xiren merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan jantungnya berdebar kencang. Dia berkata, iya, yang berbaju putih itu sepertinya tidak lebih dari 16 atau 17 tahun, paling banyak 20 tahun. Huang Zhang tetap tidak memberikan jawaban pasti, matanya sudah agak kabur, dan terus bertanya, di mana dia menyuruh kami, ayah dan anak, untuk berlutut. Huang Xiren menatap wajah ayahnya yang semakin pucat, perasaan buruk muncul di hatinya, dan wajahnya pun sedikit memucat. Pria itu mengatakan bahwa kita harus pergi ke gerbang kediaman Yang. Nama keluarga Yang, hehe. Ekspresi Huang Zhang menjadi cukup menarik. Bibirnya bergetar, dan matanya tertuju pada Huang Xiren. Wajah Huang Zhang memucat-pucat, seolah-olah ia telah kehilangan seluruh vitalitasnya, dan tubuhnya tampak gemetar. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam mengambil pedang dari dinding dan menghunusnya. Kau anak durhaka, kau telah mendatangkan malapetaka besar bagi keluarga Huangku. Huang Zhang gemetar seluruh tubuhnya, memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan menebas Huang Xiren dengan ganas. Bab 127. Ayah. Huang Xiren terkejut. Dia tidak pernah menyangka ayahnya tiba-tiba akan menghunus pedang untuk menyerangnya. Untungnya, Huang Xiren adalah seorang cendekiawan dan tidak menguasai ilmu bela diri. Serangan pedang itu lambat, dan dia dengan cepat menghindar. Dasar anak durhaka, aku akan membunuhmu. Huang Zhang mengabaikan segalanya, matanya tak fokus, dan terus menebas Huang Xiren. Huang Xiren menghindar ke kiri dan ke kanan. Meskipun ia memiliki tingkat kultivasi kekuatan internal tingkat 8, ia tidak berani menggunakan kekuatan internal apapun saat menghadapi ayahnya sendiri, dan hanya menghindar. Tuan, pelayan di luar pintu mendengar ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas masuk. Dia melihat Huang Zhang mengejar Huang Xiren, menebasnya berulang kali dengan pedangnya. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya pucat dan dia segera menghentikan Huang Zhang. Tuan, tolong hentikan. Dia adalah putra satu-satunya. Pelayan tua itu telah melayani Huang Zhang selama bertahun-tahun dan menyaksikan Huang Xiren tumbuh dewasa, sehingga ia memiliki kasih sayang yang mendalam padanya. Paman Li, ada apa dengan ayahku? Tanya Huang Xiren dengan ngeri. Meskipun ia memiliki kultivasi kekuatan internal tingkat 8, ia tidak dapat menggunakannya. Tuan muda, cepatlah ke tempat nyonya. Teriak pelayan tua itu kepada Huang Xiren sambil menarik Huang Zhang pergi. Mendengar itu, Huang Xiren menghentakkan kakinya dan berbalik untuk lari. Li Geng, minggir dari jalanku, atau aku akan mencincangmu juga. Huang Zhang meraung marah saat ditahan oleh pelayan Li. Melihat Huang Xiren telah melarikan diri, pelayan tua itu segera melepaskan Huang Zhang dan berseru, Tuan, mohon tenangkan diri. Hari ini aku pasti akan membunuh putra pemberontak ini. Wajah Huang Zhang pucat pasi, dan dia gemetar karena marah. Dia meraih pedangnya dan mengejarnya. Ketika pelayan, Li Geng, melihat ini, dia menghentakkan kakinya berulang kali, bertanya-tanya apa yang terjadi pada tuannya, dan mengejarnya. Ibu, ayahku sudah gila dan ingin membunuhku. Huang Xiren berlarian sepanjang jalan, membuat banyak pelayan terkejut dan tercengang. Saat memasuki istana bagian dalam, orang akan melihat seorang wanita anggun dan elegan keluar, didampingi oleh pelayannya. Renner, ada apa? Kenapa kamu panik sekali? Wanita itu adalah ibu Huang Xiren, Li Si. Melihat Huang Xiren begitu panik, dia segera bertanya. Ayahku sudah gila dan mencoba membunuhku dengan pedang. Setelah melihat ibunya, Huang Xiren merasa seolah-olah telah melihat seorang penyelamat dan segera bersembunyi di belakang Li Si. Sebelum Li sempat bertanya, Huang Zhang masuk sambil membawa pedang dan terengah-engah. Hentikan, apa yang kau lakukan? Nyonya Li berdiri di depan Huang Xiren dan berteriak dengan marah. Huang Zhang kemudian tersadar sebagian. Ia gemetaran sekujur tubuhnya, wajahnya pucat pasi, seolah-olah kiamat telah tiba. Keluarga Huang saya sedang menghadapi bencana yang mengerikan. Bencana yang mengerikan, teriaknya dengan suara serak, gemetar karena isak tangis. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Li dengan suara lantang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Anak durhaka ini telah mendatangkan masalah besar bagi keluarga Huang. Tangan Huang Zhang terkulai lemas di sisinya, seolah-olah ia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Huang Xiren merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Alasan dari semuanya terletak pada identitas pemuda yang ditemuinya hari ini. Ia bertanya dengan suara gemetar, Ayah, biarkan putramu mati dengan mengetahui kebenaran. Siapakah sebenarnya dia? Siapakah dia? Nama keluarganya Yang. Huang Zhang tak mampu lagi memegang pedang di tangannya, dan pedang itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang.
Nama keluarga Yang. Huang Xiren tiba-tiba menyadari sesuatu, wajahnya pucat pasi, dan dia merasa seolah-olah cakar raksasa mencengkeram jantungnya, membuatnya sulit bernapas. Nama belakang Yang. Mungkinkah dia? Mata Huang Xiren membelalak, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar seolah-olah mengalami kejang. Dia tergagap, pelindung nasional. Guru Langit Satu Garis, Yang Xuan. Saat nama itu diucapkan, seolah memicu semacam tabu, dan untuk sesaat, seluruh ruangan menjadi hening. Dek, Huang Xiren terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, merasa seolah-olah kehilangan seluruh kekuatannya, dunia berputar dan dia melihat bintang-bintang. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Huang dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Chen Biao, setelah merawat para prajurit yang terluka, kembali ke rumah, mengunci diri di kamarnya, dan dengan cermat mengingat kembali kejadian hari itu. Semakin ia memikirkannya, semakin gelisah ia merasa, dan ia memiliki firasat samar bahwa malapetaka besar akan menimpanya. Merasa gelisah, dia langsung menyiapkan hadiah-hadiah istimewa malam itu juga dan mengunjungi Jenderal Bai Ge, menceritakan kejadian hari itu. Jenderal Bai Ge adalah atasan langsungnya dan telah menunjukkan banyak kebaikan kepadanya. Jelaskan penampilan pemuda itu secara detail, kata Jenderal Bai dengan sungguh-sungguh. Chen Biao merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan teringat akan ciri fisik Yang Xuan. Antarkan tamu keluar, yang mengejutkan semua orang, Jenderal Bai segera berdiri, mendorong semua hadiah yang dibawa Chen Biao, lalu menyuruh pelayan untuk mengantar tamu keluar. Jenderal Bai, tolong beritahu saya, siapa sebenarnya yang telah saya sakiti. Chen Biao merasakan ketakutan yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Orang seperti apa yang bisa membuat Jenderal Bai bahkan tidak berani menerima hadiahnya dan langsung mengusirnya. Jenderal Bai berhenti sejenak, menghela napas dalam-dalam, dan tanpa menoleh, perlahan berkata, nama keluarganya adalah Yang, dan namanya adalah Yang Xuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Yang Xuan, Chen Biao merenungkan nama itu, ketika tiba-tiba, rasa takut yang luar biasa menyelimutinya, menyebabkan dia gemetar tak terkendali, guru pelindung negara, guru langit satu garis, Yang Xuan. Pandangannya menjadi gelap, dan dia merasa seolah-olah langit telah runtuh. Pagi itu, area di depan kediaman guru Yang Xuan, pelindung negara, masih ramai dengan aktivitas, dengan antrean panjang yang terbentuk. Banyak tokoh penting membawa hadiah mewah. Meskipun banyak orang berkumpul di depan kediaman Yang, mereka semua berdiri dengan hikmat dan jarang mengeluarkan suara. Bahkan ketika tidak ada pilihan lain, mereka berbicara dengan suara pelan, karena takut mengganggu orang tersebut. Tiba-tiba, keributan datang dari belakang antrean panjang, menyebabkan banyak tokoh penting di depan mengerutkan kening dan melihat ke arah sana dengan tidak senang. Setelah melihat itu, mereka semua terkejut. Menteri Pendapatan Huang Zhang, didampingi oleh putra satu-satunya, Huang Xiren, berjalan tanpa mengenakan baju dan diikat dengan ranting berduri, selangkah demi selangkah menuju gerbang kediaman Yang. Tuan Huang, apa yang sedang Anda rencanakan? Tanya seseorang yang mengenal Huang Zhang dan memiliki status yang sama dengan Huang Zhang dengan ekspresi bingung. Wajah Huang Zhang memucat, dan dia tersenyum getir. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan lurus ke depan. Huang Xiren mengikuti di belakang, wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, kepalanya tertunduk, rambutnya acak-acakan, bukan lagi sosok gagah seperti dulu. Beberapa orang yang jeli memperhatikan bahwa kakinya gemetar. Keduanya menarik perhatian semua orang saat mereka berjalan, mata orang-orang mengikuti mereka sepanjang jalan, bertanya-tanya obat macam apa yang dijual ayah dan anak itu. Bahkan para penjaga di kediaman yang tampak bingung dan menatap mereka berdua dengan tatapan aneh. Keduanya berjalan langsung ke gerbang utama. Huang Zhang mengepalkan tangannya memberi hormat kepada para penjaga di gerbang dan berkata, mohon umumkan bahwa Huang Zhang, bersama dengan putranya yang durhaka, Huang Xiren, telah datang untuk meminta maaf dengan duri di punggungnya. Setelah mengatakan itu, dia berlutut di depan pintu dengan bunyi, plop. Melihat itu, wajah Huang Xiren semakin pucat, dan dia pun ikut berlutut di tanah dengan bunyi, plop. Suara mendesing. Kerumunan itu pun gempar, saling bertukar pandangan bingung, mata mereka dipenuhi ketersenjingan. Saat semua orang masih terkejut, orang lain berjalan mendekat dan berlutut di luar gerbang kediaman yang dengan bunyi gedebuk. Siapakah ini? Semua orang merasa bahwa kejutan hari ini lebih besar daripada gabungan semua kejutan sebelumnya. Saya kenal dia. Dia Chen Biao, seorang letnan jenderal di bawah Jenderal Bai Ge, seru seseorang setelah mengenali pria itu. Sang tamu adalah Chen Biao. Ia pulang ke rumah dalam keadaan linglung, semakin lama semakin takut dan gentar. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Di pagi harinya, rasa takutnya akhirnya mengalahkan harga dirinya, dan ia mengambil keputusan ini. Mungkinkah Letnan Jenderal Chen juga menyinggung Tuan Yang? Apa sebenarnya yang terjadi? Para hadirin tetap terkejut, merasa benar-benar mati rasa. Huang Xiren sedikit menoleh dan menatap Chen Biao. Keduanya saling memandang dengan senyum getir dan tetap diam. Suruh mereka berlutut selama 3 hari 3 malam, lalu kembali dan beri tahu aku. Yang Xuan, yang baru saja menerima pesan itu, memandang burung pipit kecil yang bermain dengan secercah api, dan berkata dengan tenang. Setelah 3 hari, ketiga pria yang berlutut di depan kediaman yang telah menjadi tontonan, menarik banyak perhatian orang yang menunjuk dan berkomentar. 3 hari mungkin tidak tampak seperti waktu yang lama, tetapi bagi mereka bertiga, rasanya seperti selamanya.
Selama periode ini, Yang Xuan tidak muncul, dan juga tidak mengatakan apapun. Yang Qingshan belum menerima perintah dari Yang Xuan dan tidak berani bertindak sendiri, jadi dia hanya bisa menyuruh mereka bertiga berlutut. Pada sore hari ketiga, Yang Qingshan akhirnya muncul di gerbang. Pada saat itu, Huang Zhang dan kedua temannya, setelah bertahan selama 3 hari diterpa angin dan terik matahari, sudah tidak dapat dikenali lagi sebagai manusia. Huang Xiren dan Chen Biao masih mampu bertahan, tetapi Huang Zhang sudah ambruk ke tanah, matanya kosong, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Saat melihat Yang Qingshan muncul, Huang Zhang adalah orang pertama yang berseru, "Tuan Qingshan." Suaranya serak dan dipenuhi rasa takut. "Tetua Agung menyuruh kita pergi dari sini, dan jangan mengulanginya lagi," kata Yang Qingshan dengan tenang. Sekarang dia juga seorang master alam bawaan, dia secara alami memiliki aura yang mengesankan. Setelah mendengar itu, ketiganya tiba-tiba merasa seolah-olah akan melayang. Diliputi emosi, mata mereka berkaca-kaca. "Terima kasih, Guru Yang, karena telah menyelamatkan nyawa kami." Ketiga pria itu bersujud serentak, sepenuhnya yakin akan belas kasihan mereka. Sejak saat itu, Huang Xiren mengekang kebiasaan buruknya, belajar dengan tekun, dan akhirnya menjadi sarjana terbaik dalam ujian kekaisaran, dan akhirnya menjadi Perdana Menteri Negara Yan. Chen Biao, yang mengalami cobaan ini, juga mengalami pencerahan yang mendalam, mengundurkan diri dari jabatannya, dan pensiun ke pedesaan, di mana ia meninggal dengan tenang. Tetapi semua ini adalah cerita untuk nanti, dan tidak perlu disebutkan. Malam itu, di halaman rumah Yang Xuan sedang memperhatikan si burung pipit kecil berlatih kultivasi. Dia tidak membunuh Huang Xiren dan 2 orang lainnya. Karena mereka telah berlutut selama 3 hari, dia membiarkan mereka pergi. Meskipun Yang Xuan sangat haus darah, dia berpikir bahwa itu sudah cukup untuk memberi pelajaran pada bocah manja ini dan membuatnya mengingatnya. "Tuan, menurutku naga ini sangat jelek," kata si burung pipit kecil, mengerutkan kening sambil melayangkan naga api di atas kepalanya. Sejujurnya, Yang Xuan cukup terkejut dengan bakat Xiao Kuer dalam keterampilan yang berhubungan dengan api. Meskipun si pipit kecil tidak dapat menyerap energi spiritual dari 4 elemen lainnya, kedekatannya dengan energi spiritual tipe api sungguh menakjubkan. Ketertarikan ini memungkinkannya tidak hanya untuk meningkatkan kultivasinya secara pesat, tetapi juga untuk membuat kemajuan cepat dalam penerapan energi spiritual tipe api. "Kenapa jelek?" Yang Xuan menatap naga api raksasa di sampingnya, yang sangat kuat. "Aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, pokoknya jelek." Burung pipit kecil berkata sambil menyeringai, "Tuan, bolehkah aku mengubahnya?" Yang Xuan terkejut. "Mengubahnya? Baiklah." Dia mengangguk, lalu dengan tenang menatap burung pipit kecil itu. Bab 128. Di bawah tatapan Yang Xuan, naga raksasa yang tadinya berputar-putar di sekitar si pipit kecil tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, seekor burung kecil yang seluruhnya terbuat dari api muncul di telapak tangan burung pipit kecil itu. Burung kecil ini tampak sangat hidup, dengan detail yang luar biasa, bahkan matanya pun terlihat sedikit bergerak. Yang Xuan juga agak terkejut. Meskipun burung kecil ini sedikit lebih lemah dari naga api sebelumnya dalam hal kekuatan, perhatiannya yang luar biasa terhadap detail membuatnya jauh lebih unggul daripada naga api tersebut. Burung kecil itu mengepakkan sayapnya sedikit, terbang, dan berputar-putar mengelilingi burung pipit kecil itu. Yang Xuan bahkan mendengar suara burung yang melengking. "Tuan, lihat betapa indahnya milikku," kata burung pipit kecil dengan bangga, sambil terus mengarahkan burung-burung lain untuk terbang di sekitarnya. Yang Xuan tersenyum. Dia harus mengakui bahwa Xiao Kuer memiliki bakat yang sangat tinggi dalam menggunakan energi spiritual tipe api. "Guru, itu tadi disebut teknik naga api, ini harus saya sebut apa?" tanya burung pipit kecil. "Teknik burung api. Kita beri dia nama burung merah." Hati Yang Xuan tergerak, dan dia segera menyarankan sebuah nama. "Burung merah tua." Burung pipit kecil terkejut, lalu gembira, "Burung merah tua, nama yang bagus. Baiklah, mari kita panggil dia burung merah tua." Melihat betapa bahagianya si burung pipit kecil, Yang Xuan Lianshan tak kuasa menahan senyum. "Si burung pipit kecil, hari ini gurumu akan mengajarimu trik baru." "Hebat, hebat," seru si burung pipit kecil dengan gembira, "aku sudah bosan bermain dengan mantra api, mantra naga api, dan pedang api sepanjang waktu." Selama waktu ini, dia telah mempelajari semua teknik Taois berbasis api milik Yang Xuan. Saat Yang Xuan terkekeh, sebuah bunga teratai tiba-tiba muncul di tangannya. "Burung pipit kecil, rasakan, apakah ada sesuatu yang berbeda?" Yang Xuan tersenyum dan bunga teratai merah tua melayang ke arah burung pipit kecil itu. "Tidak ada apa-apa." "Hah, benar-benar berbeda." Si burung pipit kecil awalnya acuh tak acuh, lalu tiba-tiba terkejut, matanya berbinar. "Apa bedanya?" Yang Xuan terus bertanya. "Sepertinya ini barisan yang tersusun rapi," seru burung pipit kecil. "Ini disebut api teratai merah inti bumi. Alasan mengapa berbeda adalah karena energi elemen api di dalamnya tersusun menurut susunan tertentu. Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa membuatnya dengan cara yang sama." Burung pipit kecil itu membuka matanya lebar-lebar seolah-olah telah menemukan mainan baru, dengan hati-hati merasakan metode baru dalam menerapkan energi spiritual ini. Setelah beberapa saat, burung pipit kecil tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, ini sangat sulit."
Yang Xuan mengangguk, hendak mengatakan sesuatu, ketika si burung pipit kecil melanjutkan, butuh puluhan kali percobaan untuk bisa melakukannya dengan benar. Yang Xuan hampir terjatuh. Puluhan kali, Anda menyebut itu sulit, dia melakukannya ratusan kali hari itu. Pada saat itu, hatinya yang masih muda benar-benar hancur. Sambil mengecap bibirnya, Yang Xuan berkata dengan lemah, gunakan saja dan biarkan aku melihatnya. Burung pipit kecil sangat terkejut ketika mendengar ini dan berkata, Tuan, saya sudah menggunakannya. Yang Xuan terkejut, lalu, seolah merasakan sesuatu, dia mengalihkan pandangannya ke burung kecil yang sudah bertengger di bahu Xiao Kuei-er. Dalam persepsinya, burung kecil itu telah berubah sepenuhnya. Susunan energi elemen api di dalamnya persis sama dengan kemarahan teratai merah milik Yang Xuan, membentuk sebuah susunan. Yang Xuan terdiam. Bakat muridnya dalam sihir api sebenarnya lebih unggul daripada bakatnya sendiri. Guru, aku merasa kekuatan burung merah telah meningkat pesat sejak saat itu. Kata burung pipit kecil dengan gembira. Yang Xuan menepis pikiran anehnya dan tersenyum, baiklah, cukup untuk pelajaran hari ini. Kalian bisa berlatih sendiri sekarang. Burung pipit kecil itu tiba-tiba berkata, aku merasa sangat kesepian, aku berharap ada lebih banyak burung seperti ini. Yang Xuan tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh langit di atas halaman telah diterangi seolah-olah siang hari oleh hampir 100 burung api. Hampir 100 burung kecil yang terbuat dari api ini masing-masing membentuk susunan teratai merah tua di dalamnya, dan setiap burung tampak sangat hidup, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Tidak, hanya itu yang bisa kulakukan, aku tidak bisa mengendalikannya lagi, kata si burung pipit kecil dengan susah payah, dahinya sudah basah oleh keringat. Saat mereka berbicara, hampir 100 burung api tiba-tiba menghilang, dan seluruh dunia kembali normal. Astaga, ini terlalu banyak pekerjaan, kata si burung pipit kecil, sambil menjatuhkan diri di kursi dan terengah-engah. Yang Xuan tiba-tiba melangkah maju, menangkap burung pipit kecil itu, dan terbang pergi. Tuan, kita mau pergi kemana? Burung pipit kecil tiba-tiba merasa dirinya terbang dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Yang Xuan tetap diam dan terbang, tiba di luar kota dalam waktu singkat. Ini adalah pantai berbatu, jarang dikunjungi orang, pantai datar yang dipenuhi dengan batu-batu biru besar yang tak terhitung jumlahnya. Cobalah gerakan yang baru saja kau gunakan, seberapa kuatkah itu? Yang Xuan meletakkan burung pipit kecil itu dan membantunya memulihkan energi spiritualnya. Hebat, si burung pipit kecil merasa bahwa energi spiritual dalam tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dan dia segera berseru dengan gembira. Sesaat kemudian, 100 burung kecil berwarna merah muncul di langit, sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Burung kecil mematuk dengan liar, teriak burung pipit kecil itu dengan suara kekanak-kanakan, sambil melambaikan tangannya yang kecil dengan tajam. Segera setelah itu, 100 burung, yang seluruhnya terdiri dari energi spiritual elemen api, tiba-tiba terbang menuju sebuah batu biru yang sangat besar. Batu biru ini panjangnya sekitar 3 zang dan lebarnya 2 zang, dan ukurannya sangat besar. Atas perintah burung pipit kecil itu, 100 burung, tanpa mempedulikan apapun, langsung menabraknya. Bum 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 bum. Suara-suara keras yang tak terhitung jumlahnya menyusul, dan batu besar itu dilalap api. Tatapan Yang Xuan sangat tajam, di bawah pengawasannya yang cermat, tidak ada detail yang bisa luput dari perhatiannya. Bagi orang luar, itu mungkin hanya terlihat seperti 100 burung yang berkerumun, tetapi bagi Yang Xuan, itu adalah cerita yang berbeda. Burung-burung ini, sebagian dari atas, sebagian dari bawah, dari berbagai sudut, dan beberapa bahkan bekerja berpasangan, menciptakan pertunjukan kekuatan yang mengejutkan melalui campuran tipuan dan serangan nyata. Yang Xuan terkejut, dia selalu memberikan hal-hal ini kepada Xiao Kuei-er. Suara keras itu menghilang, dan burung api itu lenyap sepenuhnya. Ketika Yang Xuan melihat lagi, dia melihat bahwa batu biru besar itu penuh dengan lubang dan hangus hitam. Burung pipit kecil itu terengah-engah, tampak kelelahan. Dia baru berada di tingkat pertama pemurnian Qi, jadi sungguh luar biasa bahwa dia mampu melepaskan serangan seperti itu. Guru, bagaimana hasilnya? Tidak buruk, kan? Kata burung pipit kecil dengan bangga sambil terengah-engah. Yang Xuan tersenyum dan berkata, burung pipit kecil, perhatikan tuanmu. Setelah mengatakan itu, Yang Xuan berpikir sejenak, dan tiba-tiba, seluruh pantai berbatu itu diselimuti lautan bunga. Jika melihat sekeliling, yang terlihat hanyalah bunga teratai merah tua yang berterbangan di mana-mana, menutupi langit dan memenuhi setiap inci ruang, hampir menutupi langit berbintang. Bunga-bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya ini, masing-masing terdiri dari susunan teratai merah tua, memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Betapa indahnya, seru burung pipit kecil, matanya terbelalak lebar. Hati Yang Xuan kembali berdebar, dan kemudian si pipit kecil melihat bahwa bunga teratai merah tua yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai bergerak. Bunga-bunga teratai ini, yang melayang di udara, membentuk bunga teratai raksasa yang menutupi seluruh langit dan bumi. Sebuah kekuatan luar biasa terpancar dari bunga teratai, seolah-olah Yang Xuan mampu menghancurkan seluruh dunia hanya dengan melepaskan bunga teratai tersebut. Yang Xuan menghela napas dalam hati. Seandainya bukan karena inspirasi Xiao Kuei-er, dia tidak akan pernah menyangka bahwa murka teratai merah dapat digunakan dengan cara ini. Energi elemen api tersusun sesuai dengan diagram susunan teratai merah, membentuk bunga teratai merah.
Bunga-bunga teratai merah yang tak terhitung jumlahnya ini kemudian tersusun kembali sesuai dengan diagram susunan teratai merah, membentuk bunga teratai merah yang baru. Yang Xuan merasa bahwa jika dia melemparkan bunga teratai raksasa itu sekarang, seluruh pantai berbatu di depannya mungkin akan lenyap. Saat bunga teratai merah marah, tanah merah itu terbentang ribuan mil jauhnya. Inilah murka sejati dari teratai merah. Saat Yang Xuan dan Xiao Kuer kembali ke keluarga Yang, hari sudah hampir subuh. Tidak, Tuan, saya sangat mengantuk, saya akan tidur siang. Burung pipit kecil menguap, diikuti oleh segerombolan burung kecil lainnya. Dia masih berada di tingkat pertama pemurnian Qi, jauh dari kemampuan untuk berhenti membutuhkan istirahat. Setelah burung pipit kecil itu pergi, Yang Xuan berdiri di halaman, dengan saksama memeriksa hasil panen malam itu. Sebelum kami melewati satu rumah pun, hari sudah terang benderang. Saat Xiao Mei dan Xiao Di masih menyajikan air, Yang Qingshan masuk. Tetua, ipar perempuan saya telah tiba di kota Pingyang dan akan dapat mencapai Yanjing dalam 2 hari lagi, kata Yang Qingshan dengan hormat begitu memasuki pintu. Semangat Yang Xuan kembali pulih, ibunya akan datang. Bab 129. Saat Yang Xuan menunggu ibunya tiba, Yan Sixin sedang menerima tamu penting. Tuan Zong, Anda datang dari jauh, dan saya belum sempat menyambut Anda dengan layak. Saya harap Anda memaafkan saya. Yan Sixin tidak menunjukkan sikap seorang kaisar saat ini. Yang mulia, Anda terlalu memuji saya. Saya datang untuk menyampaikan undangan negara kami dan mengunjungi guru baru yang baru saja dipromosikan dari garis pertama surga. Pembicara adalah seorang lelaki tua dengan senyum di wajahnya, rambut dan janggut putih, mengenakan pakaian dan sepatu dari rami. Ia lebih tampak seperti seorang pengembara yang berkelana keliling dunia daripada seorang utusan. Tuan Zong, mohon tetap di sini untuk sementara. Kami akan menjawab setelah negara kami membahas masalah ini. Mata Yan Sixin menunjukkan sedikit kegembiraan. Kemudian dia menoleh ke orang di belakang lelaki tua itu dan bertanya, dan siapa ini? Inilah Yang Mulia Jin Xingwen, pangeran ketiga dari kerajaan roda matahari saya, lanjut lelaki tua itu sambil tersenyum. Salam, Paman Yan. Jin Xingwen adalah seorang pemuda dengan alis tajam dan mata cerah, penuh semangat. Dia tidak memanggil Yan Sixin dengan sebutan, Yang Mulia, melainkan langsung memanggilnya, Paman. Secercah ketidakpuasan terlintas di mata Yan Sixin, tetapi dia segera menyembunyikannya. Setelah keduanya pergi, Yan Sixin merenung sejenak di aula utama, lalu tiba-tiba berkata, seseorang, tolong undang Guru Yang, Guru Sun, dan Guru Xuanwen. Ketika utusan itu tiba di rumah keluarga Yang dan menjelaskan tujuannya, Yang Xuan sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa Yan Sixin ingin menemuinya saat ini. Namun, kita tetap harus memberikan mereka rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Ketika Yang Xuan tiba di aula utama istana, dia mendapati bahwa Sun Linlian dan Xuan Wenli sudah berada di sana. Tuan Yang, Yan Sixin adalah orang pertama yang berdiri dan menyambutnya. Yang Xuan menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, Yang Mulia. Tuan Yang, Sun Linlian dan Xuan Wenli juga memberi hormat kepada Yang Xuan. Setelah Yang Xuan membalas hormat tersebut, mereka mengalihkan perhatian mereka kepada Yan Sixin. Yang Mulia, ada apa? Tanya Yang Xuan langsung. Yan Sixin memandang Sun Linlian dan Xuan Wenli lalu berkata, hari ini, Zhong Ming, seorang ahli alam bawaan dari kerajaan roda matahari, telah datang ke kerajaan Yan kita bersama pangeran ketiganya. Sun Linlian terkejut, lalu secercah kegembiraan terpancar di matanya. Dia bertanya, Yang Mulia, apakah Guru Zhong datang ke sini untuk urusan itu? Yan Sixin mengangguk dan berkata, benar, justru karena masalah itulah. Melihat ekspresi Sun Linlian yang gembira, Yang Xuan bertanya dengan bingung, apa yang sedang terjadi? Yan Sixin berkata, biarkan Guru Sun yang menjelaskan. Sun Linlian tidak menolak, Tuan Yang, apakah Anda tahu negara-negara kuat mana yang mengelilingi kerajaan Yan saya? Yang Xuan menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu. Sun Linlian tidak menanggapinya dengan serius, ada banyak sekali negara kecil di sekitar kerajaan Yan saya, tetapi hanya ada 3 kekaisaran yang kuat, Kekaisaran Roda Matahari, Kekaisaran Bulan Utara, dan Kekaisaran Zhen kuno. Tuan Yang, tahukah Anda mengapa ketiga kekaisaran ini adalah 3 kekuatan besar? Xuan Wenli sudah terlihat berpikir, tetapi Yang Xuan masih benar-benar bingung. Sun Linlian tidak membuat mereka penasaran dan langsung berkata, Tuan Yang, alasan mengapa ketiga negara ini disebut kekaisaran adalah karena mereka memiliki para ahli dari garis surga pertama yang ditempatkan di sana. Yang Xuan kemudian mengerti, tetapi dia masih tidak mengerti apa hubungannya dengan orang-orang dari kerajaan roda Jepang. Yan Sixin berkata, ketiga kerajaan besar ini telah membentuk aliansi 3 negara, mendominasi wilayah utara. Negara-negara kecil lainnya harus membayar upeti kepada ketiga kerajaan besar itu setiap tahun, dan kerajaan Yanku pun tidak terkecuali. Tapi sekarang, dia menatap Yang Xuan, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Yang Xuan tiba-tiba menyadari bahwa di masa lalu, kerajaan Yannya tidak memiliki ahli di tingkat surga lini pertama, sehingga mereka harus membayar upeti. Sekarang setelah dia naik ke tingkat surga lini pertama, dia tentu saja tidak perlu lagi membayar upeti. Melihat Yang Xuan mengerti, Sun Linlian tak kuasa menahan tawa dan berkata, Tuan Yang, justru karena keberadaan Anda, mulai sekarang kerajaan Yan saya tidak perlu lagi membayar upeti kepada negara lain.
Tidak hanya tidak perlu membayar upeti, tetapi setelah bergabung dengan aliansi 4 kerajaan, kami juga akan menegosiasikan kembali wilayah pengaruh kami dengan 3 kerajaan besar lainnya. Luar biasa, wajah Yan Cixin dipenuhi kegembiraan. Alasan kerajaan Jepang mengirim utusan kali ini adalah untuk mengundang guru yang ke kerajaan Jepang untuk bergabung dengan aliansi 4 kerajaan dan untuk menegosiasikan kembali lingkup pengaruh. Yang Xuan kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan memahaminya. Tuan Yang, ini adalah hal yang baik, hal baik yang belum pernah dinantikan kerajaan Yan kita selama ribuan tahun. Wajah Sun Linlian memerah, mulai sekarang, kerajaan Yan kita juga dapat disebut Kekaisaran Yan Agung. Tuan Yang, kami masih membutuhkan bantuan Anda kali ini untuk mengamankan lingkup pengaruh yang lebih besar bagi kerajaan Yan kami. Yan Cixin melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, mulai malam ini, bagian dari upeti tahunan yang dibayarkan oleh kerajaan Yan kami akan dialokasikan langsung kepada keluarga Yang. Yang Xuan terkejut, sumber daya yang disumbangkan kerajaan Yan setiap tahunnya sangat besar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yan Cixin akan mengalokasikannya langsung kepada keluarga Yang. Namun jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Dengan campur tangan Yang Xuan, kerajaan Yan bergabung dengan aliansi 4 negara, dan lingkup pengaruh pun didefinisikan ulang. Mereka akan mendapatkan banyak keuntungan, dan upeti semula tidak akan berarti apa-apa. Ini adalah hal yang baik. Dengan semakin kuatnya negara Yan, status keluarga yang secara alami akan meningkat. Sambil mengangguk, Yang Xuan langsung bertanya, kapan kita berangkat? Yan Cixin berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau 7 hari lagi? Guru Yang dan Guru Sun bisa pergi bersama saat itu, sementara Guru Xuan Wen bisa tinggal di negara bagian Yan. Sun Linlian dan Xuan Wenli mengangguk bersamaan. Yang Xuan memperkirakan bahwa ibunya akan datang ke Yanjing dalam 2 hari. Dia akan menghabiskan 2 atau 3 hari bersamanya sebelum berangkat ke Jepang. Waktunya akan sangat tepat. Baik, Yang Xuan langsung setuju. Pada waktu berikutnya, Yang Xuan terus mengajar si burung pipit kecil sambil menunggu ibunya tiba. Dia sudah lama tidak bertemu ibunya, dan jika bukan karena perhatian Yang Qingshan, dia tidak akan terpikir untuk membawanya ke Yanjing. Adapun perjalanan ke Jepang, Yan Cixin dan Sun Linlian akan mengatur semuanya, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia hanya perlu berangkat ketika waktunya tiba. Pada hari itu, sebuah kereta kuda muncul di jalan resmi sekitar 2 mil dari kota Yanjing. Kereta kuda itu dihias dengan mewah dan ditarik oleh 2 kuda yang bagus. Di belakang kereta kuda itu terdapat sekitar selusin pria bertubuh kekar yang berpakaian seperti ahli bela diri, mata mereka terus-menerus mengamati sekeliling, jelas melindungi orang-orang di dalam kereta. Tepat saat itu, sebuah suara yang agak tua terdengar dari dalam mobil. Apakah kota Yanjing yang ada di depan sana? Suara itu milik seorang wanita dan terdengar sangat lembut. Di samping kereta, seorang pria bertubuh tegap dengan pakaian ketat menunggang kuda ke depan, berdiri di samping kereta, dan dengan hormat berkata, melapor kepada nyonya, kota Yanjing ada di depan. Ah! Akhirnya kita sampai juga. Jalan ini panjang sekali. Ayo kita pergi, keluh seorang wanita dari kota itu. Pria besar itu tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mendesak semua orang untuk terus maju. Tepat saat itu, suara gemuruh derap kaki kuda tiba-tiba terdengar dari belakang. Pria bertubuh kekar itu menoleh dan tatapannya langsung menajam. Di belakang mereka, di jalan resmi, terdapat puluhan ksatria, semuanya mengenakan pakaian ketat dan membawa busur serta anak panah. Beberapa kuda mereka membawa hewan liar yang diikat di punggungnya, menunjukkan bahwa mereka baru saja kembali dari perburuan. Beri jalan untuk kereta di depan. Seorang ksatria melihat sebuah kereta menghalangi jalan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan langsung menyerbu ke arahnya. Ekspresi pria bertubuh kekar itu berubah drastis. Orang di dalam kereta itu berstatus sangat tinggi, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mengganggu privasinya? Berhenti segera, kalian semua. Jangan memperburuk keadaan, teriak pria bertubuh kekar itu, sambil mengarahkan para prajurit lainnya untuk menghalangi jalan mereka, dengan pedang panjangnya terhunus. Kau sedang mencari kematian. Wajah salah satu ksatria berubah dingin, dan dia segera menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Ekspresi semua orang berubah. Mereka seolah tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu arogan di dunia ini yang akan menembakkan panah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anak panah itu melesat cepat, langsung menuju wajah pria bertubuh kekar itu adalah serangan yang mematikan. Berani-beraninya menghalangi jalan kita, mereka memang pantas mati. Ksatria di depan mencibir. Pria bertubuh kekar itu menangkis panah dengan pedangnya dan berkata, kelancaran. Kami. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis, dan dia menelan kata-kata yang belum diucapkannya. Tiba-tiba, puluhan ksatria di pihak lawan secara serentak menarik busur mereka dan menembakkan anak panah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lindungi wanita itu, teriak pria bertubuh kekar itu, matanya menyala-nyala karena amarah. Selusin atau lebih penjaga itu pucat pasi dan mengepung kereta, pedang panjang mereka terus-menerus menangkis panah yang berterbangan. Namun, penunggang kuda itu sama sekali tidak berhenti, dan anak panah terus melesat keluar. Dalam waktu singkat, 7 atau 8 penjaga jatuh ke tanah, dan bahkan pria kekar di barisan depan pun terkena beberapa anak panah. Begitu para penjaga tumbang, kereta kuda itu pun terbuka, dan beberapa anak panah langsung melesat ke arahnya. Desir-desir-desir.
Beberapa anak panah panjang menembus papan kayu kereta dan masuk ke dalam. "Nyonya!" teriak pria besar itu, berusaha menerjang ke arah kereta, tetapi sudah terlambat. Ksatria di barisan depan mencibir, memacu kudanya ke depan, menghunus pedang panjangnya, dan mengangkat tirai kereta. Di dalam mobil duduk seorang wanita berwajah ramah, menatapnya dengan tatapan kosong. Sebuah anak panah panjang menembus dadanya, dan darah mengalir deras. Bab 130. Pada saat yang sama, di depan kediaman Yang Xuan berlutut, air mata menggenang di matanya, "Ibu." Nyonya Qian tersenyum dan membantunya berdiri, air mata berkaca-kaca di matanya. "Xuaner, berat badanmu turun," gumam Nyonya Qian. Di sepanjang perjalanan, murid-murid yang telah menceritakan secara detail kepada Nyonya Qian tentang apa yang telah dilakukan Yang Xuan di kota Yanjing, yang membuatnya ketakutan. Setelah mendengar ini, reaksi pertamanya bukanlah merasa senang atas prestasi gemilang Yang Xuan, melainkan merasakan ketakutan yang tak berujung. Ini mungkin reaksi paling naluriah seorang ibu. Yang Xuan menyambut Nyonya Qian ke kediaman di mana seekor burung pipit kecil maju untuk menyambutnya. "Nenek," si burung pipit kecil berlutut dengan hormat di tanah dan bersujud 3 kali kepada Nyonya Qian. Nyonya Qian sudah tahu tentang putranya yang mengambil seorang murid magang, jadi dia tidak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Si burung pipit kecil, bangun, bangun." Burung pipit kecil kemudian bangkit dari tanah dan memandang Nyonya Qian dengan rasa ingin tahu, sambil berkata, "Nenek, kenapa nenek terlihat sangat muda?" Nenek sama sekali tidak terlihat seperti nenek. Mungkin karena perempuan umumnya lebih memperhatikan usia mereka, Nona Qian berseri-seri penuh kegembiraan. Kata-kata ini, yang keluar dari mulut seorang gadis muda, terasa sangat meyakinkan. "Si burung pipit kecil, kamu pandai sekali bicara. Ini, nenek punya hadiah untukmu." Sambil berbicara, dia mengambil sebuah kotak dari tangannya, membukanya, dan menemukan gelang kristal di dalamnya. "Ayo, coba." Nyonya Qian meraih tangan Xiao Kuer dan langsung memakaikannya pada dirinya. "Terima kasih, nenek." Si burung pipit kecil sangat gembira, jelas sekali dia sangat menyukai gelang itu. Melihat keduanya mengobrol dengan gembira, Yang Xuan merasa sangat senang. Seorang ibu mungkin membutuhkan seorang gadis kecil seperti Xiao Kuer untuk menemaninya dan membuatnya bahagia. Setelah semua orang pergi, hanya Yang Xuan, ibunya, dan Xiao Kuer yang tersisa di ruangan itu. Burung pipit kecil meringkuk di pangkuan Qian, terus-menerus bertingkah genit. Setelah bermain dengan burung pipit kecil itu sebentar, Nyonya Qian berkata kepada Yang Xuan, "Xuaner, aku telah mendengar tentang perbuatanmu di Yanjing. Itu terlalu berbahaya, kau tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi." Yang Xuan tersenyum kecut, dia tahu ibunya akan mengatakan itu. Tentu saja, dia memahami pikiran ibunya dan menghindari pertanyaan tersebut. Saat mereka bertiga sedang menikmati momen kehangatan yang langka, seseorang tiba-tiba masuk dari luar pintu, itu adalah Yan Feiwen. Begitu Yan Feiwen memasuki ruangan, dia berlutut di tanah, suaranya bergetar karena air mata, "Tuan Yang, selamatkan saya." Yang Xuan terkejut, dia menatapnya dari atas ke bawah dan mendapati bahwa dia sehat dan tanpa penyakit atau masalah apapun. "Kau," Yang Xuan tidak tahu apa maksudnya. Ketika Yan Feiwen melihat Yang Xuan mengamatinya dari atas ke bawah, dia tahu dia telah salah paham dan berkata dengan cemas, "Bukan aku, tapi..." Asteris menghela napas asteris, "Tuan Yang, tolong ikut aku." Yang Xuan belum pernah melihat Yan Feiwen seperti ini sebelumnya, dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Berjalan. Yan Feiwen adalah penerus pilihannya untuk negara Yan, jadi urusannya tentu saja tidak bisa dianggap enteng. Yan Feiwen sangat cemas saat itu, dan tanpa memberi hormat kepada Nyonya Qian, dia langsung pergi bersama Yang Xuan. Dia mengikuti Yan Feiwen ke kediaman putra mahkota. Begitu memasuki ruangan, dia melihat seorang wanita tua berwajah baik hati terbaring di tempat tidur. Sebuah anak panah panjang menancap di dadanya, ujungnya terlihat jelas, dan pakaiannya berlumuran darah merah. Saat itu, wajah wanita tua itu pucat pasi dan ia berada di ambang kematian. Dua tabib kekaisaran mondar-mandir dengan cemas di sekitar tempat tidurnya. "Pergi," kata Yang Xuan langsung. Kedua tabib kekaisaran itu terkejut. Mereka berbalik dan melihat bahwa itu adalah Yang Xuan. Mereka gemetar dan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka segera pergi. Bahkan para pelayan istana yang bertugas di kamar pun langsung keluar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali penampilan guru Yang, tokoh terkemuka di kerajaan Yan? "Kumohon, Tuan Yang, selamatkan dia." Yan Feiwen melihat nyawa wanita tua itu berada di ujung tanduk, air mata menggenang di matanya, dan dia terus memohon kepada Yang Xuan. Meskipun Yang Xuan tidak tahu siapa wanita tua itu, dilihat dari penampilan Yan Feiwen, dia tahu bahwa wanita itu memiliki hubungan dekat dengannya. Saat dia bergerak, cahaya hijau samar mulai berkedip di tubuh wanita tua itu. Dalam sekejap cahaya hijau, panah panjang itu menghilang tanpa jejak. Yan Feiwen tercengang. Dia pergi memohon kepada Yang Xuan, tetapi dia hanya berpegangan pada harapan semu dalam keputusasaannya, berpikir bahwa Yang Xuan adalah seorang ahli Yixiantian dan mungkin memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya. Namun pada saat ini, Yang Xuan menunjukkan kemampuan luar biasa sehingga ia tampak seperti dewa, membuat citra Yang Xuan di benaknya kembali menjadi misterius. "Baiklah," kata Yang Xuan dengan tenang ketika melihat wanita tua itu sudah aman dan tertidur lelap.
Yan Fei sangat gembira dan segera memanggil kedua tabib kekaisaran. Begitu kedua tabib kekaisaran memasuki ruangan, mereka membungkuk kepada Yang Xuan sebelum melihat pasien di tempat tidur. Apa yang mereka lihat di sana membuat mereka tercengang. Wanita tua di tempat tidur itu bernapas dengan teratur dan memiliki kulit kemerahan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera sama sekali. Seandainya bukan karena bercak darah di dada mereka, mereka akan merasa seperti sedang bermimpi. Guru yang benar-benar makhluk ilahi. Pikir mereka semua serempak. Yan Feiwen kemudian memanggil para pelayan istana dan memerintahkan mereka untuk melayaninya dengan saksama sebelum mengajak Yang Xuan ke ruangan lain. Begitu memasuki ruangan, Yan Feiwen berlutut, matanya berlinang air mata, dan berkata, "Terima kasih, Guru Yang, karena telah menyelamatkan nyawa ibuku." "Ibumu?" Yang Xuan terkejut. Yan Feiwen berdiri dan menghela napas sebelum menjelaskan keseluruhan cerita. Ternyata wanita yang berada di istana sekarang bukanlah ibu Yan Feiwen yang bunuh diri. Ibu kandungnya diasingkan ke Istana Dingin setelah melahirkannya karena intrik istana yang terkenal, dan ia diadopsi oleh permaisuri saat ini. Setelah Yan Feiwen mencapai usia dewasa, dia mengetahui identitas aslinya dan menggunakan trik cerdik untuk membawa ibu kandungnya keluar dan mengirimnya ke tempat lain dalam semalam untuk hidup dengan nama samaran. Sekarang setelah ia menjadi putra mahkota dan mendapat dukungan Yang Xuan, ia tentu saja tidak perlu lagi membiarkan ibunya hidup sendirian. Jadi ia mengirim bawahannya yang terpercaya untuk membawa ibunya ke sini. Namun, yang sangat mengejutkannya, tepat ketika mereka hendak mencapai Yanjing, dia tertembak dan terluka oleh panah yang sangat kuat. "Siapa dia?" tanya Yang Xuan sambil menatapnya, sudah memiliki dugaan di benaknya. "Dialah orangnya." Mata Yan Feiwen berkilat dengan niat membunuh yang intens, sedingin es. Yang Xuan menghela napas. Intrik istana semacam ini sudah umum terjadi sejak zaman kuno, dan bahaya yang ditimbulkannya tak terbayangkan bagi orang luar. Yang Xuan lalu bertanya, "Apa yang kau rencanakan?" Suara Yan Feiwen terdengar sedingin es saat ia melontarkan kata-kata itu melalui gigi yang terkatup rapat, "Aku ingin dia mati." Yang Xuan berdiri, "Hati-hati, jangan sampai ada yang terlewat. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tidak pantas bagi orang luar untuk ikut campur dalam hal semacam ini." Kurasa jika bukan karena insiden ini, Yan Feiwen tidak akan menceritakan seluk-beluk situasi tersebut kepadanya. Sejak zaman kuno, membunuh ibu sendiri oleh anak sendiri merupakan kejahatan paling keji. Sekalipun itu seorang permaisuri, dia bukanlah ibu kandung Yan Feiwen. Jika ini terungkap, Yan Feiwen tidak akan memiliki kesempatan untuk mempertahankan posisinya sebagai putra mahkota. "Tuan Yang, tenang saja, ini masalah yang sangat penting, saya tentu akan berhati-hati," kata Yan Feiwen sambil membungkuk. Setelah meninggalkan kediaman putra mahkota, Yang Xuan tidak berlama-lama dan langsung kembali ke keluarga Yang. Karena sebentar lagi ia akan pergi, ia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama ibunya. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xuan tidak pergi kemanapun atau menemui siapapun, dia hanya tinggal bersama ibunya. Si burung pipit kecil telah menjadi kesayangan keluarga Qian, siapa yang tidak berani angkat bicara. Bahkan Yang Xuan, ketika dia sedikit tegas, terkadang bisa membuat Qian Si melirik tajam. Akhirnya, ketika si pipit kecil melihat ekspresi tuannya tidak beres, dia langsung berlari ke Nyonya Qian dan bersembunyi di belakangnya, sambil membuat ekspresi wajah mengejek kepada Yang Xuan. Yang Xuan masih tidak berani berbicara. Begitu Anda menyebutkannya, omelan Qian akan segera menyusul. Yang Xuan hanya bisa tersenyum kecut. Di antara mereka, Zhong Ming, pelindung nasional dari Kerajaan Roda Matahari, juga mengunjungi Yang Xuan bersama pangeran ketiga, Jin Xingwen. Zhong Ming, yang berada di alam 100 langit tersebar, tentu saja memperlakukan Yang Xuan dengan penuh hormat. Jin Xingwen, pada gilirannya, tidak berani bertindak lancang di depan Yang Xuan dan selalu menjaga rasa hormat yang pantas diberikan kepada juniornya. Setelah beberapa hari, akhirnya hari itu tiba bagi mereka untuk berangkat ke Jepang. Mengingat status Yang Xuan saat ini dan perannya sebagai perwakilan negara, tentu saja dia tidak bisa ceroboh dalam hal upacara. Yan Cixin telah melakukan semua persiapan yang diperlukan, semuanya berstandar tertinggi. Belum lagi kereta-kereta mewah yang megah seperti rumah, ada juga ratusan pengawal yang menyertainya. Tentu saja, karena orang-orang ini semuanya adalah master bawaan, mereka tidak membutuhkan pengawal, tetapi mereka tidak boleh kehilangan muka. Ketika waktunya tiba, Yang Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan, bersama dengan Sun Linlian dan Zhong Ming, menaiki kereta dan langsung berangkat menuju Kerajaan Roda Matahari.